Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, berjumpa kembali di channel Studio Kristen. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan melihat seperti apa debat antara Edis melawan polemikus Islam. Mari kita simak dan mendengarkan debat ini. Mulai kepanasan mereka ini ya, mendengarkan debat Edis. Mari kita simak mendengarkan videonya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itu mewahyukan bahasa yang digunakan sesuai dengan bahasa kaumnya. Ini Al-Quran yang menjawab. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaum liyubayyina lahum wa yudillullah may yasha'u wa yahdi may yasha'. Jadi kata Allah, kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali mereka para rasul ini kami utus dengan menggunakan bahasa kaumnya. Jadi kalau Anda mengimani ada beberapa nabi dengan bahasa yang berbeda, demikianlah Allah mewahyukan itu. Nah, Al-Quran kenapa diwahyukan kemudian dalam bahasa Arab? Karena datangnya kepada Rasul Muhammad SAW, di mana Rasulullah adalah penutur bahasa Arab. Dan lagi-lagi bahasa Arab adalah bahasa yang paling terkaya di antara seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi. Contoh, kitab Anda banyak mengutip bahasa Arab, padahal originalnya bahasa Yunani. Itu pembuktian yang sangat sederhana. Ya. Lalu kemudian, ketika Anda berbicara mengenai pewahyuan, Anda mengatakan tidak sistematis. Nah, inilah gunanya berbicara berkaitan dengan agama harus sesuai dengan bahasa original teks kitab. Jangan nyebrang ke agama orang. Sistematis yang saya maksud itu adalah dari Allah ke malaikat, ke nabi, ke kaumnya. Bukan ke rasul dulu, sementara ke Tuhannya tidak pernah. Orang yang sudah mengusul menjadi manusia tidak pernah berkata, tiba-tiba muncul orang mengaku rasul, berkata demikian yang tidak pernah dikatakan oleh sang Tuhan yang dulu sudah jadi manusia. Itu tidak sistematis namanya, nggak nyambung. Yang dikatakan sistematis dari Allah, lalu ke malaikat, sampai kepada para nabi, nabi kepada para sahabatnya, kepada murid-muridnya, muridnya sampai kepada murid-murid, sampai kepada murid, sampai kepada kami hari ini. Itu yang dimaksud sistematis. Lalu kemudian cara pewahyuan Al-Quran, ya, melalui malaikat Allah, itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Anda boleh lihat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah itu bisa berfirman langsung kepada malaikat. Lalu kemudian di dalam surah Al-Anfal ayat 12 juga dikatakan hal yang sama. Nah, ini juga dikatakan oleh Allah bisa berfirman langsung kepada para nabi, para rasul dalam surah Asy-Syura ayat 51. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin Allah apa yang dikehendaki. Ini seirama dengan bilangan 12 nomor 6. Kitabnya Yahudi, bukan kitab Anda ya. Kitab Yahudi mengatakan, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Allah akan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan mereka dan melalui mimpi dan berkata melalui mimpi-mimpi mereka. Itu kedudukan nabi. Lain cerita yang melakukan penyelidikan itu ke nabi. Nah, lalu kemudian ketika berbicara mengenai pewahyuan, Rasulullah Muhammad SAW itu sangat jelas menerima wahyu, lalu kemudian menyampaikan wahyu, lalu kemudian para sahabat yang menghafalkan wahyu, lalu wahyu ini kemudian disampaikan, dituliskan lagi kepada para sahabat, kepada tabiin, kepada tabi'in, sampai kepada kami umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kemudian Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab? Kenapa? Karena Al-Quran itu, ingat, karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Loh, bisa kayak begitu? Tengoklah, Al-Quran kemanapun menggunakan bahasa Al-Quran dan bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Itu Al-Quran. Masuk ke Amerika, gunakan bahasa Arab, ada translate bahasa Inggris. Masuk ke Jepang, ada bahasa Arab, ada translate bahasa Jepang. Tidak seperti kitab orang lain yang menerima menggunakan bahasa Syria, bahasa Aramaik, tapi kitab yang kemudian bahasa Yunani. Al-Quran tidak demikian. Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab, seperti yang saya terangkan tadi, bahwa Al-Quran itu adalah sastra tertinggi di antara seluruh bahasa yang ada di muka bumi. Bayangkan saja, kurang lebih 15 disiplin ilmu yang harus digunakan untuk mengkaji Al-Quran, yang adalah bahasa Arab yang digunakan oleh Allah. Membuktikan bahwa semua manusia diberikan satu kepala untuk mengkaji Al-Quran itu sendiri. Al-Quran menantang siapapun untuk menguji, otentikan bahwa itu adalah firman Tuhan. Siap, Gurunda. Terima kasih banyak untuk penjelasan yang komprehensif kepada pertanyaan-pertanyaan dari Pendeta MYM. Sekarang kita akan masuk ke sesi TikTok Gurunda Zuma dan Pendeta MYM, yaitu 10 menit untuk topik pewahyuan Al-Quran. Silakan timer dibikin 10 menit. Saya nyangka ini dulu, karena dia bicara pertama tadi. Setelah saya sangka, baru kemudian masuk ke Bible. Ini dia kan bicara pertama tadi. Itu kan tadi opening statement tadi tuh. Gurunda Zuma kan opening statement sendiri. Pendeta MYM nggak mau opening statement. Oh, gini loh, dia opening statement langsung saya sangka. Berarti itu dia. Yang terakhir ini harus saya sangka dong. Dia lebih banyak bicara kalau gitu. Enggak sama ini. Nah, ini saya ada bantahan ini. Ada bantahan dari apa yang dia terakhir katakan itu. Harus adil. Gimana Gurunda ini? Kita kasih? Terserah, dia pokoknya kita kasih tamu kita, dia mau loncat salto terserah, kita ikuti. Oke, siap. Kalau gitu silakan Pendeta ditanggapi untuk 5 menit terakhir, baru kita masuk ke sesi battle. Silakan. Ya, saya gini, harus adil lah. Dia bicara lebih banyak kalau saya bicara ini. Jadi gini ya, istilah sistematis tadi yang dari awal itu tadi yang dia katakan pewahyuan secara sistematis, ketika saya kejar, kemudian dia berputar dan mengatakan sistematis yang saya maksud itu dari Allah, kemudian kepada Nabi, kepada kaumnya, kepada para murid dan lain sebagainya. Ya oke lah, itu definisi dia sendiri. Tetapi saya tetap tidak melihat bahwa sistematis itu berkaitan dengan turunnya ayat-ayat dari Tuhan Anda itu kepada kitab Anda. Ya jelas itu, karena itu tadi situasional. Tapi kalau dia berbelit lalu mengatakan sistematis yang saya maksud itu dari Allah kepada Nabi, kepada kaum, kepada murid, ya silakan saja ya. Tapi yang jelas saya tidak mendapatkan pewahyuan yang sifatnya sistematis. Kenapa? Karena pewahyuan sifatnya situasional, bergantung kepada bagaimana nabinya, bagaimana situasi orang-orang pada saat itu yang katanya tadi membutuhkan firman Tuhan dan lain sebagainya ya.
Jadi saya melihat di sini memang pewahyuan daripada kitab Anda itu bergantung kepada orang-orang ya. Ya, tidak bergantung kepada kedaulatan daripada Allah untuk memberikan apa yang Dia mau berikan tanpa harus didikte oleh situasi atau kondisi orang-orang. Ya, lalu kemudian begini. Ya, masalah dikatakan tadi Al-Qur'an untuk seluruh manusia. Nah, itu muncul tadi ketika saya bertanya apakah itu Al-Qur'an itu bahasanya Allah atau bahasa dunia, dan Zuma tadi sangat jelas sekali mengatakan bahasa di dunia ini ya, bahasa Arab, bahasa di dunia ini. Itu artinya bahwa firman Allah itu lebih dahulu mengalami penerjemahan ke dalam bahasa Arab. Allah tidak datang kepada Anda, kepada Nabi Anda itu dengan bahasa Allah sendiri. Seperti itu. Jadi ada penerjemahan, ada translation di sana. Ada satu prinsip terjemahan. Dan Zuma kemudian untuk melindungi diri, dia kemudian berkata Al-Qur'an untuk seluruh manusia. Tetapi saya tidak melihat itu, maafkan saya. Kenapa? Karena orang-orang Islam itu diwajibkan untuk belajar bahasa Arab, harus belajar bahasa Arab. Ya, membaca Quran di dalam bahasa Arab. Sejak masih kecil mereka dididik seperti itu. Sehingga ini tidak menunjukkan satu spirit atau satu semangat bahwa Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Ya, seperti itu. Nah, kalau dikatakan tadi, diterjemahkan ya. Ya, saya pegang Al-Quran, ini ada terjemahan Indonesia ini ya. Tetapi apakah Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan Al-Quran bahasa Indonesia itu boleh dipakai di masjid, boleh dipakai di mana-mana, atau tetap harus merujuk kepada bahasa aslinya, begitu kan? Itu artinya bahwa terjemahan itu secondary, bukan sesuatu yang penting sekali di dalam iman Islam. Begitu. Sesuatu yang secondary aja, karena semua nanti tetap harus kembali belajar bahasa Arab. Sehingga tesis Anda yang mengatakan ini, Quran untuk seluruh manusia itu memakan dirinya sendiri, berkontradiksi dengan dirinya sendiri, dan tidak tidak sesuai dengan spirit bahwa Quran bahasa Indonesia boleh dipakai di dalam kegiatan keberagaman Islam di Indonesia. Quran bahasa Amerika itu boleh dipakai dalam kegiatan beragama di Amerika tanpa harus orang merujuk kepada bahasa asli. Jadi Anda bertentangan dengan diri Anda sendiri di sini semua. Jadi saya sudah menemukan tadi beberapa kejanggalan, kontradiksi yang Anda sampaikan, dan ketika Anda berkata Al-Quran untuk seluruh manusia, saya tidak melihat itu. Ya, karena semua orang Islam walaupun memang ada terjemahan yang sifatnya secondary ke dalam bahasa-bahasa, tetap harus kembali baca Quran dalam bahasa Arab. Ya, beda dengan Alkitab yang baca pakai bahasa Indonesia. Asal diterjemahkan dengan benar, dengan tepat, itu sudah sah dan baca dalam bahasa Indonesia. Itu saja tanggapan saya. Silakan masuk ke dalam sesi vital sekarang. Siap, thank you Pendeta MYM untuk tanggapannya terhadap penjelasan Guru Nazuma. Timer silakan di reset 10 menit, kita masuk ke sesi battle. Ikhwan Fisabilillah dan saudara kekristenan, selamat menikmati sesi battle ini. Dan aku menyampaikannya setelah sesi battle ini kita akan ada sesi partisipan dari kekristenan. Silakan siapkan 2 orang untuk raise hand dan bertanya. Aku kasihnya bentuknya supaya tidak memakan waktu lama, juga sesi battle ya, masing-masing 5 menit, silakan. Oke, kalau begitu untuk kedua narasumber, bukan Akhi Farhan, ini untuk kekristenan dulu ya, untuk kekristenan dulu. Oke, kalau begitu silakan mulai berbicara, timer berjalan. Ya, jadi iya silakan. Ya, silakan Anda. Oke. Jadi saya katakan kepada Pak Pendeta ya, bahwa Al-Qur'anul Karim seperti apa yang Anda katakan tadi, yang Anda uraikan tadi, itu sangat jelas menggunakan bahasa Arab. Itu diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Apa alasannya? Karena Al-Quran ini nantinya akan menjadi sumber hukum kepada siapapun. Itu bisa mencakup kepada siapapun. Hukum-hukum yang ada dalam ajaran agama Islam itu mencakup manusia di atas muka bumi. Siapapun dia. Nah, oleh karena itulah kemudian Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab untuk agar dipahami oleh seluruh umat manusia. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa saya tidak tahu bahasa Arab, nah itulah gunanya untuk belajar, minimal bisa baca. Nah, itu problemnya Pak Ustadz ya. Jadi kalau memang Al-Quran untuk seluruh manusia, mestinya terjemahan itu harus sah. Itu. Tapi kan Al-Quran Anda ini kalau dipakai dalam keagamaan Anda, mesti semua orang Islam mulai dari kecil sampai besar itu harus membaca Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Entah mereka mengerti atau tidak mengerti. Saya kira ada banyak yang hanya bisa menghafal, tapi mungkin tidak mengerti maknanya. Jadi spirit yang Anda katakan tadi, Al-Quran untuk seluruh manusia, saya tidak menemukan kesesuaian di sana. Saya sama sekali tidak diyakinkan bahwa Al-Quran untuk seluruh manusia. Karena terjemahan Quran di Indonesia apakah sah dipakai tanpa pakai bahasa Arab? Terjemahan Quran dalam bahasa Inggris apakah sah dipakai tanpa bahasa Arab? Ya, karena inilah kemudian. Jadi begini Pak, begini. Kenapa Al-Quran itu ya menggunakan bahasa Arab? Karena Al-Quran itu, bahasa Arab itu memiliki beberapa disiplin ilmu yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengkritisi Quran. Ketika bukan ada itu. Pertanyaan saya bukan itu. Anda sudah berlebar ini. Yang saya masalahkan di sini adalah apa? Anda mengatakan Quran untuk seluruh umat manusia, sedangkan seluruh umat manusia ini punya bahasa masing-masing, punya bahkan yang bahasanya sama saja punya logat masing-masing. Dan kalau betul Quran adalah untuk seluruh manusia, mestinya Quran itu sah diterjemahkan. Sehingga Al-Quran yang berbahasa Indonesia itu sah dipakai di Indonesia, Al-Quran yang berbahasa Inggris sah dipakai di Inggris, Al-Quran yang berbahasa Mandarin itu sah dipakai di Cina sana. Kan mestinya begitu, tetapi kan tidak. Semua orang Islam kan harus mempelajari Al-Quran itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Arab, sehingga spiritnya kalau dikatakan Quran untuk seluruh umat manusia, saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya itu. Ya, Anda harus membuktikan ini, Ustaz. Anda harus membuktikan ini, Ustaz. Jadi begini, Pak Pendeta. Al-Quran itu dikaji dengan ilmu lugat, ilmu nahu, ilmu sharaf. Nah, ilmu-ilmu ini kemudian digunakan oleh seluruh bahasa di atas muka bumi ini. Bahasa apapun. Ketika mengkaji Quran, mereka bisa menelaah Al-Quran menggunakan bahasa mereka dengan pendekatan disiplin ilmu lugat. Ilmu lugat itu adalah ilmu yang mengetahui arti setiap kata Al-Quran. Nah, apakah bahasa Cina bisa memahami kata Al-Quran? Bisa. Dengan bahasa apa? Dengan bahasa Cina. Tapi dengan standar ilmu lugat. Nggak boleh asal-asal menerjemah. Apakah orang Jepang bisa memahami Al-Quran? Bisa. Mereka menggunakan bahasa mereka dengan disiplin ilmu nahu? Bisa. Apa ilmu nahu? Ilmu tata bahasa. Dengan menggunakan bahasa Jepang.
bahasa Jepang, mereka mengurai tata bahasa yang ada dalam Al-Quran. Bisa, Pak tidak? Ustadz, untuk mempelajari ilmu tata bahasa itu tidak harus belajar bahasa Arab, Ustadz. Ya, bisa bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, semua ada tata bahasanya, semua ada grammarnya, semua ada tatanannya masing-masing. Dan saya kira nggak perlu harus merujuk kepada bahasa Arab. Anda hanya pelarian saja ini. Oh, nggak bisa begitu. Sekarang begini. Iya, Sekarang saya kasih contoh misalnya. Saya tidak menemukan logika di balik pernyataan. Sekarang begini, Ya, saya ambil contoh. Saya kasih ya. contoh. Di dalam kitab Anda, kitab terakhir, itu bukan wahyu namanya. Bukan kitab wahyu itu, Pak. Itu adalah kitab Apokalips. Nah, sekarang coba Anda urai Apokalips itu apa? Apakah bisa sampai kepada yang dikatakan wahyu atau tidak? Itu pertanyaan nanti kalau kita bahas Nah, maka dari itulah, Anda tidak mampu menjawab itu. Kenapa? Ya, Inilah tidak kenapa mampu. Inilah kenapa Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena kata per kata bisa diurai dengan disiplin ilmu yang disebut ilmu sorab, ilmu nahwu, di mana semua bahasa bisa mengkaji Al-Quran dengan pendekatan ilmu yang saya maksud. Sementara kitab Anda nggak bisa. Ada yang dikatakan ilmu istiqaq. Istiqaq ini adalah akar kata dalam bahasa Al-Quran, dalam Kita bahasa kembali Arab. kepada topiknya, Ustadz. Yang saya maksud tadi itu ya, Anda belum jawab itu. Anda menghindar ke ilmu-ilmu ini loh. Anda bilang Al-Quran untuk semua Kenapa orang. menggunakan Bentar bahasa Arab? dulu. Karena bahasa Arab itu bisa diurai dengan ilmu tadi. Bentar dulu, bukan itu. Apa serangan saya terhadap Anda tadi bukan itu. Yang saya maksud tadi Anda Itu bukan serangan bagi saya. Quran itu adalah untuk semua manusia. Kenapa kalau begitu tidak boleh terjemahan bahasa Indonesia Quran itu dipakai secara sah untuk keagamaan Islam di Indonesia misalnya? Kenapa harus tetap merujuk kepada bahasa Arab? Jawab ini saja. Anda Oke. jawab ini. Harus jawab, Oke. Anda jawab ini ya. Betul. Ketika Al-Quran menerangkan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini contoh. Di dalam kata ini tidak ada kata Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada kata Al-Quran. Tapi terjemahannya kemudian kitab Al-Quran ini ya tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lalu bagaimana kemudian orang Indonesia bisa tahu bahwa ternyata yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Quran? Pembahasannya kemudian berasal dari kata takwa. Orang takwa itu meliputi Anda orang. tidak menjawab pertanyaan saya. Anda yang tidak memahami penjelasan saya. Anda tidak menjawab pertanyaan. Yang saya maksud tadi dari pertanyaan saya itu adalah kamu percaya Al-Quran untuk seluruh manusia. Pertanyaan saya kalau untuk seluruh manusia, mengapa terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia atau terjemahan Quran dalam bahasa Madura atau Amerika atau Inggris itu tidak sah dipakai? Ya. Mengapa harus tetap merujuk kepada bahasa asli, bahasa Arab? Betul. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa, Bapak? Karena Allah tidak mewahyukan dengan menggunakan bahasa Arab. Karena Kalam itu, Allah dengan bahasa Arab. Karena Sementara itu, bahasa Indonesia, ya. dengar dulu Bapak, bahasa Indonesia itu bukan bahasa Allah, bukan bahasa yang digunakan untuk mewahyukan Al-Quran. bukan bahasa Allah. Anda Iya. mulai berkontradiksi lagi tadi. Katanya tadi bahasa Arab itu bahasa Kan ada manusia rasul yang mengemudi. diutus ke orang Ya. Indonesia, Pak. Sekarang Al-Quran bahasa Allah. menerangkan Allah mengutus para nabi dengan menggunakan bahasa kaumnya. Emang ada nabi yang diutus? Ada rasul ke Indonesia selain Luka? Kontradiksi Anda dari tadi sudah banyak, Ustaz ya. Anda ingin katakan mengakui tadi Luka itu nabi Anda ya? bahasa Arab itu adalah bahasa manusia. Sekarang bahasa Allah ya. Ya, jadi Wa ma arsalna min rasulin Gini loh. illa bilisani Gini loh yang saya qaumi. maksud. Gini loh Allah yang saya mewahyukan sebuah firman kepada nabinya berdasarkan kaumnya. Kalau Anda Iya. mengatakan harus menggunakan bahasa Indonesia, dengan kata lain Anda mengakui nabinya orang Kristen adalah Luga yang bisa bahasa Indonesia. Anda ngawur di Gimana? sini. Anda ngawur di sini. Saya tidak Sementara mengatakan- Al-Quran menerangkan, ya ayuhan Dengar nas. saya dulu. Saya tidak mengatakan Allahmu itu harus mewahyukan firman-Nya dalam bahasa Indonesia. Bukan itu poin saya. Poin saya adalah apa? Kalau memang Quran Anda itu untuk seluruh umat manusia, kenapa terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia itu tidak boleh sah, tidak sah dipakai dalam keagamaan di Indonesia, keagamaan Islam? Mengapa harus tetap merujuk kepada bahasa asli? Itu pertanyaan saya. Pertanyaannya, karena kalam Allah adalah kalamullah, perkataan manusia adalah perkataan manusia. Jawabannya, Terjemahan Al-Quran, yang saya- dengar. Yang saya tangkap dari Dengar, Anda nggak paham perkataan saya. Karena memang kalimat Dengar dalam saya kalimat tinggi, hanya orang yang punya Kalimat pengertian tinggi tinggi. bisa memahami. Dengar. Terlalu Dengarkan rendah. saya dulu, Anda bertanya, saya menjelaskan. Anda Nanti giliran Anda gini menjelaskan. loh, gini loh. Ketika masa Bible nanti Anda keteteran. Gini loh, Hati-hati gini loh. dulu, tunggu sabar. Bahasa Gini loh. manusia dengan Al-Quran bahasa Anda, Tuhan ya, itu Al-Quran beda. Anda diberikan kepada orang Arab saja, maka tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Karena itulah ada disiplin ilmu yang menjelaskan itu, yang saya sebutkan tadi. Berarti Jadi bahasa tidak bebas, manusia, tidak bebas dengarkan. dipelajari oleh orang-orang dalam bahasa Terjemahan masing-masing. itu Bapak adalah ya upaya manusia untuk mengetahui makna yang terkandung dari firman Tuhan. Yang saya tanyakan kenapa tidak sah dipakai? Tidak Hanya sah terjemahan karena saja. itu bukan firman Tuhan Bapak. Itu adalah perkataan manusia yang merupakan hasil upaya untuk memahami Loh, perkataan Tuhan. kalau begitu hanya untuk orang Arab berarti. Oh nggak bisa. Buktinya Al-Quran kan Gini loh, dipahami. Anda harus memaksa semua manusia belajar. Buktinya seluruh dunia umat Islam paham Al-Quran. Iya, terima kasih untuk kedua narasumber. Masya Allah, puji Tuhan. Ini sangat seru sekali ya, argumennya langsung diuji dan pertanyaan langsung di counter. Jadi saling berbantah-bantahan dalam sesi battle ini. Seru, tapi sayangnya waktu habis sehingga kita mesti laju ke segmen berikutnya, yaitu segmen dari partisipan tapi bukan muslim. Ini apanya untuk kedua narasumber, aku langsung mute karena waktu udah habis ini dua-duanya. Kita akan ke partisipan kekristenan dulu, Ikhwah, karena ini waktunya adalah bertanya kepada Islam. Topiknya ini mengenai pewahyuan Al-Quran. Sesi berikutnya baru standby yang Islam. Silakan dari kekristenan. Ini apakah Kristen ini Kristen? Coba. Aku buka dulu mute-nya ya. Silakan. Ya, izin Dari Kristen ya? Siap, Kristen. Oke, siap. Namanya siapa? Kristen. Oh, namanya Kristen juga. Ya udah enggak apa-apa. Oke, ini seperti yang di moderator sampaikan, kita akan menggunakan sesi battle karena ini kita dua topik malam ini sehingga berat untuk narasumber untuk tetap stay tune sampai jam-jam ke depan. Jadi, mohon maklum. Kita sesi battle 5 menit untuk timer, silakan dipersiapkan. Gurunda, tafadhol dibuka mute-nya. Oke, saya bertanya. Sebentar belum. Oke, Gurunda siap ya. Silahkan dari pihak kekristenan dulu yang memulai berbicara dalam waktu battle ini. Timer jalan. Ya.
Oke, Pak Zuma, ini kan polemikus Muslim itu biasanya mengatakan Alkitab itu palsu. Memang waktu di sesi yang pertama versus Pak MYM itu, Pak Zuma mengatakan, oh bukan palsu, asli, Alkitabnya asli. Ditulis oleh Lukas, Paulus, dan sebagainya, tetapi itu bukan firman Tuhan. Jadi Pak Zuma mengatakan demikian. Nah sekarang saya mau merujuk kepada Ali Imran ayat 3 yang mencatat bahwa kitab-kitab sebelumnya, sebelum Quran itu, Taurat dan Injil itu benar. Lalu di An-Nisa 136 mengatakan, ada perintah dari Allah untuk percaya kepada kitab sebelumnya yang diturunkan sebelumnya itu. Nah, sebelumnya itu apa? Taurat, Injil. Yang diklaim oleh Ali Imran itu benar. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak Ustadz mau melaksanakan perintah An-Nisa 136 itu? Sementara Anda sendiri mengatakan kitabnya Kristen itu, Injilnya Kristen itu bukan firman Tuhan. Yang ada sekarang ini, itu bukan firman Tuhan. Lalu bagaimana Anda bisa melaksanakan perintah dalam An-Nisa 136 itu? Silakan Pak. Baik, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Satu dalil di dalam surah apa tadi? Dalam surah Ali Imran ayat 3. Nazzal 'alaikal kitaba bil haqq. Jadi dengan kebenaran. Jadi kitab ini mengandung kebenaran. Musaddiqal lima baina yadayhi wa anzal Taurah wal Injil. Jadi yang diuraikan Al-Qur'an diterangkan sini. Allah mewahyukan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurah dan Injil. Jadi ayat ini mengatakan Al-Qur'an ini mengandung kebenaran, Al-Qur'an juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan juga menurunkan, dan Allah juga ini menurunkan Taurah dan Injil. Ini tidak dipungkiri oleh umat Islam. Jadi dari informasi Al-Qur'an menerangkan bahwa Al-Qur'an ini membenarkan kitab-kitab terdahulu. Bagaimana dengan kitab terdahulu? Allah juga menjelaskan dalam ayat Al-Qur'an diterangkan innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaru bihi thamanan qalila. Jadi kitab-kitab terdahulu itu dibenarkan oleh Allah. Nah, pembenaran ini itu ruang lingkupnya bukan berarti kitab tersebut itu benar. Dalam arti kata tidak akan mungkin diselewengkan oleh orang-orang yang didatangkan kepada mereka. Bukan begitu. Kebenaran yang dimaksud adalah bahwa kaum terdahulu itu telah diberikan kitab Torah dan juga Injil kepada mereka. Namun diurai kemudian oleh Allah bahwa mereka ini kaum terdahulu gemar kemudian menyembunyikan apa yang didatangkan oleh Allah kepada mereka. Ini yang perlu sahabat pahami. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, mengapa engkau mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Identifikasi sederhananya adalah kebenaran Al-Qur'an ini, kita tidak lagi pernah menemukan kitabnya Nabi Musa dan tidak pernah lagi menemukan kitab yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Oleh karena itu kemudian apa yang Anda urai, apa yang Anda pertanyakan dalam surah Ali Imran itu benar adanya. Bahwa Allah membenarkan kitab-kitab terdahulu. Ya, kitab yang dimaksud di sini adalah Injil Taurah. Oleh karena itu Islam beriman kepada kitab ini. Namun kemudian di dalam Al-Qur'an diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 79, di situ diterangkan bahwa orang-orang terdahulu ketika mereka diberi kitab, mereka menyembunyikan kebenaran itu, lalu dia mengatakan wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjual dengan harga yang murah. Maka celaka mereka karena tulisan tangan mereka dan celaka yang mau menuliskan. Demikian. Ya. Saya kira Anda belum menjawab pertanyaan saya tadi. Kan ini ada perintah Pak, dari An-Nisa 136 untuk percaya kepada kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat dan Injil. Lalu Anda berkelit mengatakan itu sudah diselewengkan atau itu bukan firman Tuhan lagi. Maksudnya yang ada sekarang ini, itu sudah diselewengkan. Lalu bagaimana Anda mau melaksanakan perintah dalam An-Nisa 136? Iya, maaf untuk berikutnya sesi battle sudah habis. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Maka dari itu untuk kedua narasumber dan juga penanya silakan. Adinda boleh nggak supaya teman-teman kita nggak kecewa, boleh nggak 1 menit? Oh gitu. Boleh ya? 3 menit ya. 3 menit gurunda nggak cukup ini. Oke, baik. Dari kawan sebentar Gurunda. Dari kawan Kristen juga kalau misalnya udah dirasa ada yang kurang cocok dengan jawaban dan pertanyaan langsung di ini aja karena ini sesinya battle gitu. Aku nggak bisa memberikan sesi tanya jawab kepanjangan. Mohon dimengerti ya, silakan Kristen dibuka lagi menitnya. Aku kasih 3 menit tambahan untuk Kristen saja spesial. Betul ya. Saya pikir tadi tanya jawab. Itu dia makanya. Sorry. Tadi surah apa tadi? An-Nisa ayat berapa ya? An-Nisa 136 itu kan perintah untuk percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, sekarang faktanya yang ada sekarang Injil dan Taurat itu katanya diselewengkan oleh Ustaz Zuma itu tadi. Nah, bagaimana mau melaksanakan perintah An-Nisa 136 itu? Ya. Jadi di dalam ayat ini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulih. Jadi ini adalah perintah. Wahai orang-orang beriman, tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, memang kami beriman kepada kitab itu, kami beriman. Kami tidak mengingkari bahwa adanya kitab yang pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu, itu tidak ada. Kami beriman, kitab itu ada. Kami tidak pernah mengingkari itu. Rukun iman, ya, itu harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Namun kemudian, firman Allah juga menerangkan bahwa kitab sebelumnya ini, sebelum Al-Quran, itu sudah dicampur adukkan dengan kebenaran. Saya tanya kapan mulai dicampur adukan? Kapan diselewengkan? Tahun berapa itu? Di mana? Nah, siapa yang menyelewengkan? Tahun berapa? Di mana? Dan siapa yang menyelewengkan? Oke, bagus. Saya tidak bisa kemudian menjelaskan siapa yang menyelewengkan. Kenapa? Enggak bisa dong. Harus dijelaskan supaya kita ngerti. Oke, itu kemampuan saya terbatas. Lah, bisa. Harus jelaskan. Yang saya bisa uraikan kepada sahabat, kitabnya Nabi Musa itu sudah tidak ada. Tapi muncul kemudian kitab yang mengaku sebagai kitabnya Nabi Musa. Nah, siapa yang menuliskan itu? Anda boleh lihat sejarah 3 sebelum Masehi, bagaimana salah satu kaisar Romawi memerintahkan kitabnya Esra diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Setelah Septuaginta, ke dalam bahasa-bahasa yang lain, tanpa menyertakan original teks dari kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Kitab Musa itu Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Bilangan, itu ada. Oke.
Dari Kapan itu Musa, diselewengkan? dari Kapan Musa disampaikan kepada berapa? siapa? Siapa yang selewengkan tahun berapa? Dari Di mana? Musa disampaikan kepada siapa? Siapa yang selewengkan kitab Musa? Saya itu? tanya Anda, dari Musa Yang disampaikan selewengkan kepada siapa? siapa? Yang selewengkan itu siapa? Pasti Sementara orang-orang kitab- ahli kitab. Siapa? Pasti Siapa ahli itu ahli kitab. kitab? Kapan itu diselewengkan? Nah, Tahun sekarang berapa? apa? Di mana? Oke, baik, Tahun baik. berapa? Dengar, Di dengar. mana? Tunjukkan Tunjukkan literatur satu yang nama mengatakan kepada begitu. saya Ini saya tidak ketika hanya Musa klaim. meninggal. Anda hanya klaim saja. Tunjukkan literatur mana yang Ketika mengatakan Nabi Musa kitab meninggal, itu sudah diselewengkan. tunjukkan kepada Tapi saya itu siapa sudah yang menerima Taurat dari Nabi Musa. Silakan Pak, beban pembuktian ada di Anda. Beban Anda pembuktian itu mengatakan ada ini sudah pada diselewengkan. Anda. Oh, Kalau tidak. Anda Yang tidak bisa menuduhkan sampean. Yang membuktikan menuduhkan Ustaz bahwa Zuma. ada Bahwa oknum ini yang menerima sudah Taurat palsu. dari Musa, Sudah diselewengkan. berarti Sekarang kitab yang buktikan. Anda terima Tidak bukan bisa. kitab Nabi Anda Musa. harus membuktikan siapa yang menyelewengkan. Anda harus Mana itu, membuktikan tahun ada berapa. orang yang yang menerima menunjukkan sampean. kitab Taurat Yang itu Anda kok dari harus Musa. membuktikan. Ini kacau dong. Nggak bisa Bukan begitu. kacau, bukan Nggak bisa. kacau. Iya, terima kasih. Aduh, aku sebagai moderator ini apa ya, puas untuk memberikan waktu, nggak rugi. Ternyata seru. Yang dibawakan itu topiknya mengenai pembuktian manuskrip ini jatuhnya. Ini seru di sini. Cuman sayang topiknya kita nggak kesana. Mungkin Kristen bisa kita nanti lanjut dialog di lain kesempatan ya tentang ini dengan Gurunda. Gitu. Ini sangat seru. Tapi sayang waktunya habis dan kita masih berbagi dengan yang lainnya. Semoga pertanyaan dan juga penjelasan dari Gunda Zuma menjadi hikmah bagi masing-masing keimanan gitu. Karena ini seru dan berat topiknya untuk kali ini. Oke, berikutnya kita lanjut ke thank you Kristen ya. Berikutnya kita lanjut ke kawan Kristen yang lain. Aku kasih 2 kesempatan lagi. Berikutnya siapa ya? Ardian, apakah Ardian ini Adek, Enam, tadi sepakatnya satu penanya aja deh pertama. oh gitu ya? Iya, nanti satu aja juga ke Muslim, ke Pak Pendeta kita. Oh gitu, boleh deh Gurunda, siap-siap. Oke, Iya. ini oke deh kalau begitu. Kawan-kawan kita menghargai permintaan Gurunda ya karena memang nantinya delay 20 menit. Kasihan pendetanya Jadi nanti. memang ada tambahan 4 pertanyaan lagi. Oke deh. Siap, kalau begitu silakan kita closing masing-masing pihak. Berarti dari Gurunda dulu ya. Kita Bible kan belum dibahas deh. Betul, enggak maksudnya closing untuk sesi ini atau enggak perlu? Closing Nanti terakhir, ya. Oke, siap kalau begitu. Oke deh, kalau begitu kita lanjut sekarang Ikhwan Fisabilillah dan saudara-saudari kekristenan, kita lanjut ke pertanyaan, bukan pertanyaan, ke sesi berikutnya yaitu mengenai pewahyuan Bible. Sekarang adalah posisinya pihak kekristenan defensif atau menjelaskan dan pihak dari Muslim bertanya. Oke, seperti yang sudah disepakati, opening statement akan diberikan waktu 7 menit. Pendeta MM jika siap katakan siap. Ya. Suaranya kecil banget. Bentar ya. Ya, suara saya jelas enggak? Kecil banget. Oh, bisa. Sebentar. Kalau sekarang bagaimana? Kecil banget sih, nggak bisa di ini, nggak bisa di. Ini mentok ini, segede segini aja. Waduh, kalau terlalu kecil ya nggak kedengaran suara Ini, saya. ini yang tadi, ini suara yang tadi, sip. Itu yang tadi. Itu bagus itu. Ini udah bagus ya? Sip, cakep. Ya, baik. Udah siap ya? Ya. Oke, timer berjalan ketika pendeta mulai opening statement. Silakan. Ya, baik. Pewahyuan di dalam pengertian Kristen itu sama sekali berbeda dengan apa yang menjadi pewahyuan sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Zuma tadi dari pihak Islam. Dan saya juga tidak yakin apakah semua orang Islam itu sepakat dengan Zuma, tetapi yang jelas saya akan hanya menanggapi Zuma di sini ya. Nah, kalau Kristen itu pewahyuan Alkitab itu di dalam pengertian Allah Tuhan memberikan firman-Nya kepada manusia itu dalam pengertian yang menerima itu hanya para nabi perjanjian lama dan rasul perjanjian baru. Nah, dan pemberian wahyu oleh Tuhan itu ada yang sifatnya itu langsung ya, mereka menulis ya seperti itu, tetapi nanti itu ada satu jenis yang lain yang disebut sebagai pengilhaman. Nanti saya akan menjelaskan itu pengilhaman apa ya. Jadi dua istilah ini baik revelation atau pewahyuan dengan istilah pengilhaman itu berbeda ya. Nah, kalau pewahyuan ini diberikan kepada para nabi dan para rasul sehingga mereka menulis firman Allah itu. Nah, tetapi di dalam Alkitab ada juga yang bukan nabi juga bukan rasul, tapi mereka menulis firman Allah. Nah, misalnya kalau dalam perjanjian lama itu ada penulis kitab Esther itu Mordekai ya. Itu bukan nabi ya, tapi dia menulis ya. Ada juga dalam perjanjian baru misalnya Lukas menulis Injil Lukas itu bukan rasul ya. Ada juga misalnya Yudas, Yakobus itu bukan rasul mereka. Tetapi mengapa tulisan mereka disebut firman Allah? Karena mereka mendapat pengilhaman. Kalau pewahyuan tadi itu adalah bagaimana Tuhan mengkomunikasikan firman-Nya kepada para nabi dan para rasul. Sehingga tadinya para nabi, para rasul tidak memahami apa kehendak Tuhan, apa isi hati Tuhan, maka melalui pewahyuan itu mereka sekarang jadi paham. Nah, kalau pengilhaman ini, ya misalnya yang didapat Lukas dan juga misalnya Mordekai dalam perjanjian lama, atau Yakobus atau Yudas, ya maka mereka itu mendapatkan pengilhaman. Artinya mereka menulis, dan ketika mereka menulis, misalnya hasil penelitian mereka, ya Lukas misalnya jelas sekali berkata itu menulis kepada Theophilus bahwa dia menyelidiki segala sesuatu lalu menuliskan itu kepada Theophilus. Ya. Seluruh yang ditulis oleh Lukas itu diinspirasikan atau diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, jadi dia bukan ngarang sendiri, ngarang bebas, tapi karena diilhamkan oleh Roh Kudus, maka dia menulis
Dan hasilnya, tulisannya itu adalah tulisan yang infallible dan ineran. Tidak bersalah dan tidak menyesatkan. Maka saya jelaskan begini, pewahyuan hanya didapat para nabi dan para rasul. Ya, ada yang bukan nabi, ada yang bukan rasul menulis, mereka mendapat pengilhaman sehingga apa yang mereka tulis itu tidak salah, tidak menyesatkan walaupun itu adalah hasil penelitian mereka. Nah, kalau pewahyuan ini khusus untuk nabi dan rasul, maka pengilhaman itu semua dapatkan. Nabi menulis wahyu yang diterima dari Tuhan, itu tidak salah, tidak menyesatkan karena diilhamkan. Rasul sama menulis itu wahyu yang mereka terima dari Tuhan, tidak salah dan tidak menyesatkan karena itu juga diilhamkan. Jadi kalau ilham itu mencakup semuanya, kalau wahyu hanya diterima oleh para nabi, para rasul. Tetapi sekaligus juga para nabi, para rasul itu juga mendapatkan ilham sehingga tulisan mereka perihal wahyu Allah yang mereka terima itu tidak salah, tidak menyesatkan. Dan di dalam pewahyuan dan pengilhaman ini Tuhan menggunakan seluruh keberadaan manusia, situasi dia, ya, termasuk pendidikan dia, semua dipakai, kemanusiaan dia semua dipakai. Ya, tetapi karena Roh Kudus memimpin, mengilhamkan, menginspirasikan, maka seluruh yang mereka tulis itu tidak salah, tidak menyesatkan. Dan ini merujuk kepada naskah asli Alkitab yang otograf. Ya, yang sekarang ada itu manuskrip, ya, itu adalah salinan dari yang asli. Lalu kemudian juga ada terjemahan itu ada. Ya. Nah, kalau yang otograf, naskah asli Alkitab, kita katakan tidak salah, tidak menyesatkan. Tetapi kalau salinan, mungkin ada kekeliruan. Tetapi justru karena ada banyak manuskrip, maka bisa dibanding-bandingkan seperti itu. Lalu kemudian terjemahan juga sama. Bisa saja satu kata diterjemahkan secara keliru. Seperti misalnya di LAI, ada mungkin 1-2 kata tertentu yang saya tidak sepakat terjemahannya, ya. Tetapi saya bisa membandingkan dengan versi-versi lain dalam Alkitab. Ya, misalnya versi King James dalam bahasa Inggris, NIV, atau versi-versi lain, ya. Nah, mengapa begitu? Karena memang Alkitab ini diberikan untuk manusia, ya, dengan inspirasi Roh Kudus, lalu kemudian disalin, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa untuk dipahami semua orang, karena Alkitab untuk semua orang, semua bahasa. Gurunda Zuma, waktu siap Gurunda silahkan. Iya, saya langsung bertanya. Betul. Silakan. Oke, baik. Anda mengatakan lagi-lagi ilham dan wahyu. Tapi Anda tidak bisa mengurai dari mana Anda mendapatkan kata yang sumbernya hanya ada dalam Al-Quran. Dua kata ini hanya ada dalam Al-Quran dan tidak ditemukan di dalam kitab manapun, kecuali kitabnya orang Kristen di Indonesia, karena latah dengan Al-Quran. Jadi, ketika Anda mengurai, pengilhaman hanya diberikan kepada nabi dan rasul, tidak diberikan kepada yang lain. Tetapi ada bukan nabi, bukan rasul menerima pengilhaman, yaitu oleh Roh Kudus. Ini perkataan orang yang apa ini namanya ini? Pertanyaan saya kepada Anda mengatakan Lukas bukan nabi. Nah, kalau Lukas bukan nabi, lalu tulisan yang Anda katakan dari Roh Kudus, di mana diterangkan di dalam pengajaran Lukas, aku menuliskan dari pengilhaman Roh Kudus. Itu Lukas tuliskan di mana? Kedua, Yesus itu Anda imani adalah firman yang menjadi manusia dan kelak kemudian menjadi manusia selama-lamanya, kekal. Tidak akan mati. Continue dia sebagai manusia. Ini sang firman telah datang ke atas muka bumi. Kenapa sang firman tidak menyampaikan firman kepada Lukas? Kenapa sang firman tidak menyampaikan firman kepada Markus? Kenapa? Sementara Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Yesus adalah sang firman yang mengatakan dirinya tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan dan ia sampaikan. Itu posisi Yesus. Dan kita tidak menemukan kitabnya sampai hari ini. Kita tidak menemukan pengajaran Yesus sampai hari ini. Tapi Lukas, dengan ketebalan 1 jengkal buku, itu berkata-kata entah dari siapa. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi Lukas berkata-kata entah dari mana. Kalau Anda mengatakan itu dari Roh Kudus, bagaimana sistematikanya? Bagaimana cara pewahyuannya? Kalau dia melakukan penyelidikan, berarti yang Anda maksud Roh Kudus ini adalah orang-orang yang memberikan informasi kepada Lukas. Ingat, Lukas mengakui menuliskan kitabnya berdasarkan hasil penyelidikan. Penyelidikan berarti melibatkan banyak orang. Orang-orang ini sebagai sumber, Anda katakan Roh Kudus atau apa? Silakan Anda urai. Pertanyaan saya selanjutnya, mudah-mudahan Anda bisa. Di dalam kitab Anda diterangkan wahyu 1 nomor 1 yang bukan wahyu, tapi adalah Apokalips. Di situ diterangkan bahwa inilah wahyu Yesus Kristus yang difirmankan, yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Catat. Kedua, segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya kepada Bapak sebagai orang yang doktor teologi, tunjukkan kepada saya wahyu pertama yang diterima oleh Yesus dari Bapa yang ada di langit. Silakan. Sudah selesai? Masih ada 1,5 menit, Gurunda. Oke, jadi saya mulai lagi. Yesus dikatakan oleh pengarang kitab Anda di dalam kitab Apokalips, ya, yang kemudian diganti menjadi wahyu biar seakan-akan kayak Al-Quran. Itu mengatakan inilah wahyu Yesus Kristus yang diterima, yang dikaruniakan oleh Bapa kepadanya agar Yesus sampaikan kepada hamba-hambanya Bapa. Nah, kalau Yesus di dalam menerima wahyu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, lalu kemudian dia berkata hanya berdasarkan terhadap apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Begitu juga tentang Roh Kudus yang diceritakan Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, bahwa ketika Roh Penghibur itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dia berkata dari apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Yesus dan Roh Kudus tidak berkata
wahyunya sendiri. Lukas menuliskan hasil penyelidikan. Dari mana dia mendapatkan hasil penyelidikan tersebut? Itu yang pertama. Kedua, mana wahyu yang Yesus pertama kali terima? Seperti di Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tunjukkan kepada saya sekarang yang mana wahyu pertama yang diterima Yesus dari Tuhannya. Demikian. Silakan. Iya, waktu dicukupkan saja, dan dari bantahan dan juga serangan Gurunda kepada pendeta MYM, kita mendapatkan 3 pertanyaan. Pendeta MYM mohon disimak ya. Yang pertama, Lukas dapat berita dari mana? Yang kedua, aku lupa Gurunda apa ya yang kedua ya? Dua aja nanti. Oke, kalau begitu. Yang pertama, Lukas dapat berita dari mana? Yang kedua, tunjukkan wahyu pertama dari Bapa kepada Yesus. Pendeta MYM bisa ditangkap pertanyaannya? Ya. Oke, kalau begitu silahkan menjawab waktu berjalan ketika pendeta MYM berbicara. Silahkan. Ya, seperti biasa lah ya, Suma itu tidak memahami argumentasi lalu kemudian menyerang Kristen dengan pemikiran dia sendiri tentang Kristen. Dia membuat karikatur begitu. Pengertian wahyu dan ilham saja tadi saya sudah jelaskan, dan Anda tidak bisa menggunakan perspektif Islam Anda untuk kemudian menyerang Kristen perihal wahyu dan ilham, karena Kristen mempunyai pengertian sendiri ya. Saya mungkin bahas ini dulu ya. Apa istilahnya katanya? Prinsip Alkitab itu terjemahan. Maka istilah wahyu itu dapat dari bahasa Arab, tidak masalah ya. Tapi dalam bahasa aslinya wahyu itu ada banyak istilah ya. Di dalam bahasa Ibrani ada istilah galah, ada istilah ra'a, ada istilah yada ya. Lalu kemudian ada dalam bahasa Yunani itu epipanein, ya, empanisein, glorizein, dilon, dan lain sebagainya. Termasuk apokaluptein, ya seperti itu. Itu istilah pewahyuan yang ada dalam Alkitab. Yang maknanya adalah membuka penutup sesuatu. Yang tadinya tidak jelas menjadi jelas. Ini cara Tuhan menjelaskan kepada para nabi dan para rasul. Lalu istilah ilham itu ada istilah di dalam misalnya 2 Timotius 3 ayat 16 ya, theopneustos di sana. Ada istilah theopneustos, Allah menghembuskan keluar firman-Nya. Dari sana istilah ilham itu didefinisikan bahwa Tuhan yang memberikan firman itu menjaga firman-Nya sehingga dicatat dengan begitu teliti, begitu baik, dan tidak mengandung kesalahan sedikit pun. Kalau sekarang mengenai Lukas ya. Bagaimana? Di mana Lukas berbicara seperti itu ya. Melihat Alkitab tidak dengan ya, melihat pewahyuan dan pengilhaman Alkitab tidak dengan cara bahwa di dalam kitab itu sendiri ada klaim. Ini mirip pertanyaan kemarin ya, di mana Yesus mengklaim itu di bahwa dia adalah Allah. Itu saya sudah bantah dan Suma tidak bisa jawab itu. Ya. Nah begini ya, mengapa satu kitab itu adalah kitab yang diilhamkan, kitab yang diwahyukan dan diilhamkan? Karena kitab-kitab itu ditulis dan ketika mereka ditulis dipakai oleh gereja mula-mula dan diakui otoritasnya. Kedua, doktrin-doktrin yang di dalamnya itu bersesuaian, tidak berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Doktrin-doktrin tentang Allah, tentang Kristus, tentang penciptaan, penebusan dosa dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga bahwa kitab-kitab itu ditulis oleh para nabi atau para rasul dan orang-orang yang berada di bawah otoritas rasul tertentu. Misalnya Lukas, walaupun dia bukan rasul, tapi dia berada di bawah Rasul Paulus. Dia pernah mengikuti perjalanan penginjilan Rasul Paulus. Ya. Nah, karena prinsip-prinsip ini ya dilihat, ya doktrinnya sama, beres. Ya. Lalu yang menulis para rasul, para nabi, dan orang-orang yang berada di bawah otoritas para rasul, para nabi. Lalu kemudian juga diterima oleh gereja mula-mula dan dipakai itu sebagai standar di dalam seluruh pengajaran mereka. Dengan demikian, ini tentulah Tuhan yang mengilhamkan, yang mewahyukan kebenaran-kebenaran semacam ini. Tanpa harus dalam kitab-kitab itu ada klaim bahwa mereka sudah menerima, mereka sudah mendapat ilham dan lain sebagainya. Klaim-klaim seperti itu saya kira tidak terlalu urgent ya. Misalnya kalau Nabi Anda mengklaim menerima itu, ya perlu juga ditanyakan saksinya mana? Saksinya siapa? Dia menulis dengan siapa? Ya. Nah, kalau di Kristen melihat kesulitan semacam itu karena urusannya ini Tuhan dengan penulis, maka nggak perlu membuat klaim-klaim. Ya, yang jelas kitab-kitab itu sendiri menunjukkan dirinya mempunyai wibawa ilahi. Itu yang sangat-sangat penting. Ketimbang mengklaim-klaim dapat dari wahyu Tuhan, dapat dari ini, dapat dari ini. Pertanyaan berikut nanti saksinya mana? Rumit kan? Kalau saya tanyakan Nabi Anda menulis itu mendapat wahyu, ilham itu saksinya siapa? Begitu kan? Rumit juga Anda menjawab. Ya. Nah, Alkitab tidak mementingkan hal-hal yang tidak urgent seperti itu dan lebih mementingkan bahwa kitab-kitab itu sendiri menyatakan otoritas ilahi. Iya, thank you. Kitab-kitab itu menyatakan otoritas ilahi. Kalimat tersebut mengakhiri waktu dan juga penjelasan dari pendeta MYM terhadap pertanyaan Gurunda Zuma. Kita berikan lagi kepada Gurunda untuk memberikan tanggapan berikutnya. Silakan Gurunda. Waktu berjalan ketika Gurunda berbicara. Wow, keren sekali. Ternyata penulis dikatakan menerima ilham dari Tuhan dikarenakan tulisan mereka dipakai oleh gereja. Wah, mantap. Lalu Bapak sebagai orang yang katanya ada 3 alasan tadi. Maaf, saya potong. Ada 3 alasan tadi, jangan hanya 1. Anda hafal semua. Maaf. Dan nanti untuk apa? Untuk menyangga argumen iya, tadi waktunya saya belum sampai, nggak mungkin langsung ketiganya saya katakan, Bapak. Sabar. Ya. Dilanjut lagi, silakan, timer jalankan. Lulus S3 teolog, Apokalips itu adalah membuka penutup cadar. Sementara ilham, wahyu adalah bisikan dari langit dari Allah melalui perantaraan para malaikat kepada penulis. Harus Anda bedakan itu. Oleh karena itulah kemudian ketika saya tanya, siapa dari mana sumbernya? Anda mengatakan prosesnya ilham itu ditulis dan dipakai gereja. Tidak bertentangan, tidak kontradiksi. Nanti kita buktikan, Pak, kekacauan demi kekacauan yang ditorehkan dalam kitab Anda.
Lalu kemudian ketika Anda mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak penting, tidak urgent, kata Anda. Loh, bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah firman Tuhan, sementara asal-usulnya Anda nggak tahu? Hanya karena dasar dipakai oleh gereja pada awal mula. Oh, ini pasti Tuhan Tuhan. Gimana Anda bisa memahami sebuah pernyataan bahwa ini adalah firman Tuhan, diilhamkan oleh Tuhan, sementara Anda tidak punya ilmu untuk sampai ke sana? Ada pemberitaan, tapi tidak tahu dari mana asal-usulnya. Kalau kami tadi saya mengurai Al-Quran dari Rasulullah, sampai kepada sahabat, sahabat kepada murid, murid kepada tabi-tabiin, sampai seterusnya. Nah, Lukas terima dari mana ini? Tulisannya ini dapat dari mana? Setebal itu tulisannya dari mana? Sementara Yesus sendiri, yang adalah sang firman, kata dia, kata teman Kristen, itu tidak berkata-kata, sangat berhati-hati dia menyampaikan sesuatu kepada Bani Israel. Apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, sesuai yang diperintah, kecuali yang diperintahkan untuk katakan. Lukas dasarnya apa mengatakan itu firman Tuhan? Teman Kristen mengatakan itu firman Tuhan, dasarnya apa? Sedangkan nyampai kepada Yesus saja tidak. Sampai kepada Yesus saja tidak. Oleh karena itulah kemudian, kalau ada sampai pada Yesus, tolong tunjukkan kepada saya wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Karena menurut penulis Pulau Patmos di dalam kitab Apokalips yang kemudian dibungkus dengan kata wahyu, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah Bapa kepada dia untuk Yesus sampaikan pada hamba-hambanya. Pertanyaan saya sebagai orang yang tidak mau dibodoh-bodohin, meskipun saya tahu nanti habis ini pasti Anda akan monolog goblok-goblokin saya, tunjukkan kepada saya mana wahyu pertama yang Yesus terima. Apakah wahyu pertama yang Yesus terima ini sampai kepada Lukas, sampai kepada Markus, sampai kepada Yohanes, sampai kepada Matius, sampai kepada Paulus? Atau jangan-jangan benar yang diterangkan Al-Quran sesuai dengan pertanyaan tadi surah An-Nisa ayat 136 bahwa Torah itu sudah dihancurin terlebih dahulu. Jadi kayak mana lagi kita mau menerangkan? Kalau Al-Quran berbicara ilham, Pak, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalil ada, Bos. Fa'alhamaha. Dan Allah kepada dia diilhamkan kepadanya jalan kebenaran, jalan kesesatan, jalan ketakwaan. Dalil ada. Pijakan Islam berbicara ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Anda berbicara ilham dari tadi. Anda seorang master, Anda seorang dokter, tapi mengurai kata ilham Anda tidak mampu. Kasihan. Berbicara mengenai wahyu Anda tidak mampu menguraikan. Lantas apa Anda yang tentang saya berdialog? Apa ilmunya? Pijakannya apa? Nggak ada sama sekali. Tolong jawab saya. Wahyu pertama yang diterima Yesus itu mana? Disampaikan kepada siapa? Sehingga kitabnya sekarang Anda tenteng untuk ajarkan orang. Inilah wahyu dari Tuhan. Inilah roh dari Tuhan. Tapi ternyata yang dikatakan Tuhan sampai ke Yesus aja kagak, apalagi kepada Allah Bapa. Demikian. Terima kasih Gurunda. Waktu sangat penuh dan padat diberikan bantahan keras kepada pendeta MYM dari penjelasannya. Sekarang kita akan mendengarkan dari pemaparan pendeta MYM berikutnya. Pertanyaan masih sama pendeta ya. Tunjukkan wahyu pertama dari Bapak kepada Yesus. Silahkan. Nah, ada banyak pertanyaan tadi saya jawab semuanya. Jadi gini, itu dia memuntahkan, Ustaz Subhan memuntahkan ketidakmengertiannya terhadap iman Kristen, terhadap penjelasan saya. Dia pakai istilah ilham dari pengertian Islam Anda. Salah Anda, ngawur ada itu. Ya. Istilah ilham itu dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris inspiration dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ilham. Itu pengertian. Theopneustos tadi. Allah menghembuskan firman-Nya, sebul firman-Nya. Lalu istilah wahyu, apokaliptein misalnya, apokalipsis, apokaliptein. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu revelation dan terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu wahyu. Dan kalau begitu, Anda tidak memahami istilah ilham dan wahyu dari pengertian Islam Arab Anda. Kenapa Anda harus membawa istilah apokaliptein sama istilah theopneustos tadi itu? Bagaimana Tuhan menghembuskan firman-Nya ke dalam agama Islam Anda? Ini ngawur sekali Anda itu. Bersuara berapi-api, tapi tidak ada isinya. Ya. Nah, baik sekarang. Itu mengenai istilah ya. Jadi tidak relevan. Ya. Lalu sekarang dikatakan tadi juga, disinggung Injil Lukas ya. Ya, tidak jelas itu. Di mana Lukas? Ya. Dan saya sudah memberikan indikator. Itu 3 tadi. Kenapa dilihat sebagai berwibawa ilahi? Karena diterima secara aklamasi oleh gereja-gereja waktu itu, ditulis oleh para rasul atau para nabi, atau orang yang berada di bawah otoritas para nabi dan rasul, dan juga timernya mana ini ya, timernya harus munculkan. Timer pause. Pause dulu, munculkan. Saya tidak mau kalau tidak ada timer. Timer tolong di dipin resen. Siap. Ini yang resen tolong ya, jangan ini ya. Biarkan ini aja, biarkan timer aja dulu. Ya, silahkan MYM dilanjut. Ya, yang ketiga, bahwa tulisan-tulisan itu doktrinnya bersesuaian ya satu dengan yang lainnya. Ini yang menjadi penanda sehingga gereja hanya melihat tanda-tanda itu dalam kitab itu dan menyatakan mereka mempunyai wibawa ilahi ya. Nah, tentu saja hal ini tidak sama dengan klaim Islam ya. Kalau saya mengejar suma misalnya dalam klaim Islam bahwa nabi Anda itu menerima wahyu Allah dari Jibril begitu ya. Nah, saksi nabi Anda siapa? Lalu kemudian menulis. Kalau tidak ada saksi siapa? Saksi malaikat siapa? Nama-namanya siapa? Ya. Kalau hanya mengaku klaim timer pause. Wahyu. Timer pause. Ya. Sebentar pendeta MYM. Seperti yang kita sepakati, kita tidak akan komparasi ya. Kita tidak komparasi ke belakang karena pihak muslim pun tidak mengkomparasi ketika menjelaskan Al-Quran. Silakan dilanjut. Tadi ada komparasi dari awal. Enggak ada. Ada. Dari pihak muslim enggak ada. Ada tadi. Enggak ada. Ada, nanti coba teliti lagi. Ya baik, saya lanjut ya. Jadi kalau saya tanya Anda pun akan keteteran ya. Itu masalah klaim. Maka saya melihat klaim tidak penting. Yang penting bagaimana kitab itu menghadirkan wibawa ilahi
di dalam dirinya sendiri, maka itu sangat-sangat menentukan. Sama juga Tuhan Yesus ketika tidak mengklaim kemasan kemari seperti orang gila, aku adalah Allah, aku adalah Allah, aku adalah Allah. Tetapi sifatnya, naturnya menyatakan keilahiannya, di sisi lain juga menyatakan kemanusiaannya. Seperti sangat clear, dan Kristen doktrinnya ini sangat bersesuaian satu dengan yang lainnya. Demikian juga dalam bagaimana kita melihat itu firman Allah, ya, berwibawa ilahi atau tidak. Bukan karena klaim-klaim itu tadi. Nah, lalu kemudian masalah Yesus, ya. Dan di dalam kitab Wahyu ini jelas Yesus itu memberikan wahyunya kepada Rasul Yohanes. Ya, jadi kalau Zuma secara ngawur ini lari ke sana kemari, ya, kapan dia memberikan wahyu kepada Lukas, kepada Petrus, kepada yang lain-lain, ya? Kapan itu? Ketika Yesus hidup, ketika Yesus mengajar, dia mengajar kepada mereka, mempunyai otoritas ilahi karena Yesus adalah Allah. Disitulah dia berwahyu kepada mereka, dia mengajar kepada mereka. Ya, tetapi ketika membaca wahyu ini, ya, wahyu pasal 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Ini wahyu khusus kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dan apa isinya kan selanjutnya bisa dibaca. Silakan saja semua membaca wahyu-wahyu penglihatan-penglihatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes untuk ditulis di sana. Jelas sekali. Jadi ketika ditanyakan, kapan Yesus memberikan wahyu ini kepada Lukas, kepada macam-macam begitu, ya? Wahyu ini diberikan kepada Yohanes khusus. Ayat ini menyatakan demikian. Tetapi kapan yang lain dapat? Para murid sudah mendapatkannya ketika mereka setiap hari bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dia mengajar di hadapan mereka. Dia memberikan wahyunya kepada mereka. Dan mereka mendengarkan itu dengan teliti. Dan nantinya mereka mengajarkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan klaimnya adalah apa? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Apa yang mereka sampaikan itu adalah sungguh benar adanya. Ya, saya kira sampai sini. Iya, apa yang mereka sampaikan sungguh benar adanya, Gurunda. Silahkan langsung ditanggapi saja. Iya. Jadi saya katakan kepada Anda, Wahyu 1 nomor 1 itu jangan dipelintir dong. Ini kitab Anda seorang master, dokter lagi. Jangan dipelintir dalilnya. Ini sudah bahasa Indonesia, dipelintir lagi. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus. Bukan kepada Yohanes, Pak. Kepada Yesus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, kepada Yesus, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi segera. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Nah, itu baru kemudian Yesus menyatakan kepada Yohanes. Tapi awalnya, wahyu Yesus Kristus itu dikaruniakan Allah kepadanya, itu Yesus itu yang menerima wahyu. Tapi kalau kemudian Anda mengatakan itu adalah Yohanes, oke. Tapi di dalam Yohanes 12:49 jelas di sana Yesus menerima firman dan menyampaikan firman. Yohanes 17 nomor 8 dikatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau Bapak membantah Wahyu 1 nomor 1, silakan Anda tunjukkan wahyu pertama yang diterima oleh Yesus dari Allah itu yang mana? Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus menerima firman, kan? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang disampaikan oleh Bapa untuk sampaikan dan aku katakan. Berarti Yesus menerima firman. Tunjukkan firman pertama, wahyu pertama yang Yesus terima dari Allah Bapa. Itu yang pertama. Anda nggak bisa jawab itu. Kemudian ketika Anda mengatakan, ilham firman itu adalah ini dan itu karena diterima oleh gereja, berarti standarisasi kebenaran yang Anda maksud adalah kalau gereja terima, benar. Kalau gereja tolak, tidak benar. Sekarang saya ingin membuktikan. Dari seluruh pengarang kitab Anda. Matius di dalam bab 7 nomor 7 mengatakan begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Torah dan kitab-kitab para nabi. Kata Matius, itulah isi seluruh hukum Torah dan kitab para nabi. Setelah saya bertahun-tahun menyelidiki pernyataan pengarang Matius ini, saya tidak temukan itu di Torah dan saya tidak temukan itu di dalam kitab para nabi. Saya temukan di mana? Saya temukannya di dalam kitab Lukas, Pak. Lukas 6 nomor 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat baik kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Bukan di dalam kitab para nabi tertulisnya. Matius bilang kitab para nabi. Nah, sementara Bapak membantah Lukas itu bukan nabi. Kedua, Markus. Di dalam bab 1 nomor 2, Markus 1, seperti yang ada tertulis dalam kitab Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Katanya di Yesaya, Pak. Setelah saya bertahun menyelidiki kitab Yesaya, saya nggak temukan perkataan Markus ini. Saya temukan di mana, Pak? Maliaki 3 nomor 1. Ini yang Anda katakan firman Tuhan, ilham Roh Kudus. Ini yang Anda katakan ilham. Ini yang Anda katakan wahyu. Ngakunya tertulisnya di Yesaya, faktanya semua menemukannya di Maliaki 3 nomor 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Wow, keren. Jadi tadi Markus, Lukas gugur ya, Pak ya. Kemudian Paulus, coba kita. Paulus mengatakan dalam Paulus di Galatia 3 nomor 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Torah. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Katanya di dalam Torah tertulisnya di hukum Torah. Begitu saya selidiki, ternyata tidak ada dalam hukum Torah, Pak. Ya, orang yang benar akan hidup oleh iman. Nggak ada, Pak, dalam Torah. Yang ada tertulisnya malah lagi-lagi di Habakuk 2 nomor 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Karena tetapi orang yang benar akan hidup oleh imannya. Habakuk, Pak, bukan kalau Habakuk itu, Pak, bukan Torah, Pak. Kok jadi saya ngajarin Bapak nih? Tapi nggak apa-apa. Nah, jadi Paulus sudah kita buktikan, Markus sudah kita buktikan, Lukas sudah kita buktikan. Coba siapa lagi? Yohanes, coba. Yohanes, Pak. Yohanes di dalam Yohanes 10, nomor 34, kata Yesus kepada mereka,
tidakkah ada tertulis dalam kitab Torah? Kamu, Tuhan berfirman, kamu adalah Allah. Ternyata bukan di Torah tertulis. Terima kasih. Malu saya, Ada Pak. tertulis. Tertulisnya. Iya, Pak. Siap Tertulis di Gurunda, Mazmur. siap Aduh, di. sedih Nanti kita saya. simpan dulu yang Yohanes. Yohanes selamat belum dapat bahas karena waktu keburu habis. Sekarang kita dengarkan kembali ke pendeta MYM, tapi diingat ya untuk Ivan Villa ini adalah putaran terakhir. Lalu nanti kita masuk ke battle, kemudian partisipan dan closing statement. Silakan pendeta MYM untuk berikan tanggapan terbaiknya. Ya, baik. Ya, saya sudah menjelaskan tadi, yang firman Allah tidak bersalah, tidak menyesatkan, itu yang otograf, yang naskah aslinya. Cuma tidak paham itu. Ya, dia berbicara tentang Alkitab yang dipegang sekarang, yang itu dari manuskrip-manuskrip yang saya sudah akui tadi, saya tidak membantah bahwa dalam menerjemahkan itu bisa keliru, mungkin dalam pengutipan-pengutipan itu bisa keliru. Ini satu prinsip penting, ya. Lalu kemudian ya, mengenai apa namanya Lukas dan lain sebagainya tadi, ya. Tulisan mereka itu diakui karena mempunyai wibawa rasul, di bawah bimbingan rasul. Dan di dalam perjanjian lama itu kalau ada misalnya Mordekai, itu di bawah bimbingan atau di bawah otoritas itu nabi, ya begitu ya. Nah, sekarang saya berdasarkan argumentasi ini, saya menjelaskan mengenai Alkitab ini, bagaimana dia itu diwahyukan, ya, bagaimana dia diilhamkan, dan semua itu menanggapi sesuai dengan perspektif Islam dia, dan dia tidak coba memahami perspektif saya, lalu membantah saya dari perspektif saya. Saya tidak menemukan itu. Kalau Anda tadi, seluruh argumentasi Anda, itu yang saya pakai untuk melawan Anda. Anda tidak melakukan itu. Anda lari ke sana kemari saja. Ya. Lalu saya tertarik untuk membahas mengenai Yesus, ya. Ini dalam kitab Wahyu. Yesus itu terima wahyu yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dia menarik lagi ingin berdebat tentang apakah Yesus Allah atau tidak. Kalau dia mereview ulang seluruh penjelasan saya sebetulnya, sangat-sangat detail dan sangat-sangat jelas, tapi cuma memang ini saya rasa berat otaknya untuk memahami penjelasan orang lain dan hanya bermain-main dengan karikaturnya sendiri untuk kemudian menyerang karikaturnya sendiri. Nah, dikatakan di sini inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyunya siapa ini? Wahyu Yesus Kristus. Lalu ada kalimat selanjutnya, kata-kata selanjutnya, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kalau Anda memperhatikan baik-baik penjelasan saya waktu kita debat minggu lalu, saya sudah mengatakan bahwa Yesus itu diutus datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia sehingga dia adalah manusia sepenuhnya, dan di dalam natur manusianya itu dia menjalankan tugas penebusan. Dia hanya mendengar apa yang dikatakan oleh yang mengutus, yaitu Allah Bapa. Dia hanya melakukan apa yang dikatakan oleh yang mengutus, yaitu Allah Bapa. Tapi karena waktu itu kurang, ya kita debat waktunya sangat kurang, sehingga saya tidak detail menjelaskan. Dan saya mau jelaskan sekarang. Apakah Yesus lebih rendah dari Bapa? Karena dia diutus. Dan memang dalam kitab Wahyu ini Yesus memberikan wahyunya sebagaimana dikaruniakan oleh Allah, yaitu Allah Bapa. Karena memang Yesus di sini sifatnya bertindak sebagai Mesias, juru selamat, pengantara antara Allah dan manusia. Nah, apakah yang mengutus itu lebih tinggi daripada yang diutus? Tidak tentu begitu. Saya kalau mengutus seseorang untuk menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain, orang yang saya utus sama manusianya dan saya. Dia manusia, saya manusia. Dia tidak lebih rendah daripada saya. Tapi dia harus setia menyuarakan apa yang saya sampaikan kepada dia. Bukan karena dia lebih rendah, tapi karena dia adalah utusan saya. Demikianlah Yesus Kristus bertindak sebagai utusan. Tetapi sebagai logos ilahi dalam kealahannya, firman Allah Bapa adalah firman Yesus sendiri. Maka dalam Injil, dalam Wahyu Yohanes ini, ketika dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus, benar bahwa itu wahyu dia sendiri, sekaligus benar bahwa wahyu itu diterima dari Bapa. Karena Bapa dan Yesus adalah satu adanya, satu hakikat, satu substansi keilahian. Firman Bapa itulah firman Yesus, itulah firman Roh Kudus. Tidak mungkin terjadi pertentangan. Maka tidak ada masalah di sini. Inilah wahyu Yesus Kristus. Memang itu wahyu Yesus Kristus. Karena dia dalam rangka diutus sebagai Mesias. 10 detik. Ini di sini yang dikatakan, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Tidak ada kontradiksi, tidak ada masalah di sini. Lalu waktu saya sudah habis, ayat-ayat tadi masih banyak. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa ada waktu untuk menjelaskan. Nggak apa-apa, ini masih ada sesi battle kok. Oke. Nanti masih bisa dijelaskan di situ. Ya, silakan. Oke, Gurunda, tanggapan terakhir sebelum kita masuk ke sesi battle, berikan semangatnya Gurunda. Tafadhol. Oke. Jadi Anda sangat-sangat tidak akademisi, ya, tidak sesuai dengan titel. Anda mengatakan terjemah, itu terjemah. Nah, itu makanya Anda jangan bicara terus nggak sesuai titel, itu tidak masuk dalam debat. Anda sudah melebar. Ya, Kalau Oke, Gurunda, untuk kali ini aku aku benarkan pendeta MYM, Tafadhol Gurunda dilanjut tanpa kesana. ya, oke, nggak apa-apa. Oke, ya. Jadi Anda mengatakan naskah aslinya itu tidak salah. Tunjukkan pada saya mana naskah aslinya. Anda nggak bisa tunjukkan itu. Oh, cuma mengatakan naskah asli. Kenapa wahyu terakhir sebagai batu sandungan untuk kitab kita sebelum Al-Quran? Itulah makanya Allah berfirman dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu memiliki disiplin ilmu yang bisa digunakan untuk mengkritisin terjemah, mengkritisin original teksnya. Anda mengatakan, kenapa kemudian terjemahan yang salah? Kalau ilham, Pak, kalau Roh Kudus yang mengilhamkan, dan itu wahyu, tidak akan salah seperti yang saya uraikan tadi. Itu tidak akan pernah salah. Katanya di Torah, tertulisnya di Maleakhi. Katanya di Yesaya, tertulisnya di Mazmur. Ini wahyu, ini ilham yang Anda katakan itu. Terus sebagai orang yang terpelajar, tokoh agama, apa yang bisa Anda berikan kepada jemaat, kepada umat, untuk mencerdaskan anak bangsa ini, berdasarkan dengan apa yang Anda tahu? Jangan Anda sembunyikan, uraikan kebenaran itu. Ya. Al-Quran diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa. Ketika terjemahan ini kemudian ada keliru, kembali kepada original teksnya. Makanya Al-Quran selalu disertakan. Al-Quran selalu menentang orang. Ya. Bahkan Allah mengatakan, silakan tampilkan, hadirkan orang terhebat kalian. Buktikan kalau Al-Quran itu bukan dari Allah.
Alkitab Anda baru segini aja Anda sudah menampakkan sesuatu yang tidak sangat tidak akademis. Kemudian pertanyaan saya, Pak, kalau Yesus itu menerima firman dari Allah sebagai utusan Tuhan, tolong tunjukkan kepada saya mana firman Tuhan yang pertama kali diterima oleh Yesus supaya saya paham, oh ternyata Yesus menerima firman yang pertama itu adalah ini, kemudian disampaikan kepada ini, lalu disampaikan kepada ini. Mana, Pak, mana? Layaknya Al-Quran diterima baginda Rasul Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Sampai kepada semua sahabat bunyinya sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Mana? Yesus katanya firman, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang difirmankan oleh Tuhan untuk ia sampaikan. Tapi kok pengarang-pengarang kitab Anda kok nggak menuliskan firman yang diterima oleh Yesus? Kalau dikatakan dituliskan dari firman Yesus, firman yang mana yang pertama diterima oleh Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana firman itu? Kalau Anda mau saksi, Bapak, Al-Quran diwahyukan 23 tahun kurang lebih. Disaksikan oleh para sahabat, makanya mereka itu menghafalkan dan menuliskan karena mereka menyaksikan kebenaran itu. Sekarang, siapa yang saksi melihat Lukas bertemu Yesus? Siapa saksi melihat Markus ketemu Yesus? Sehingga tulisannya setebal itu dari mana? Dari pengilhaman. Dari kata ilham saja ambil dari Quran. Dari kata wahyu aja ambil dari Quran. Anda mengatakan Anda punya istilah lain. Gunakan istilah itu. Apakah kena? Kan tidak. Ilham itu adalah wahyu dari Allah. Anda gunakan ternyata catatan-catatan mereka bukan ilham dari Allah. Entah dari mana? Dari Yesus aja kagak. Apalagi dari Allah. Oleh karena itu pertanyaan saya. Anda belum jawab. Wahyu pertama yang diterima oleh Yesus dari Allah Bapa itu yang mana? Lalu disampaikan kepada siapa? Itu loh Pak pertanyaan saya. Sederhana. Di mana Bapak itu harusnya mempertanggungjawabkan itu. Karena Bapak adalah tokoh yang harus mencerdaskan anak bangsa. Oh ini adalah firman Tuhan. Tuhan kita datang dalam rupa manusia. Setelah sampai kepada dirinya manusia, dia menyampaikan firman kepada Lukas. Firman yang pertama diterima Lukas dari Tuhan. Manusia bernama Yesus adalah ini. Sampai Anda imani. Lawang ini nggak tahu yang mana yang diterima. Gimana dikatakan firman Tuhan? Oleh karena itulah Bapak, saya Zulkifli Mabas sangat menentang keras orang Kristen menggunakan kata Allah. Sangat menentang keras orang Kristen menggunakan kata Alkitab, ilham, wahyu, nabi, rasul. Karena nggak cocok, nggak sepadan dengan konsep iman Anda. Harusnya konsep yang Anda lakukan itu adalah gereja-gereja Romawi Yunani, orang-orang yang tidak bersunat itu, yang makan babi itu menerima pemberitaan dari orang-orang yang tidak jelas, tidak sampai kepada nabi-nabi Israel. Itu baru betul. Tidak sampai kepada nabi-nabi Israel. Iya. Terima kasih, ini sangat seru, makin malam makin panas dan makin sini makin banyak ya argumen-argumen ikonik dari Pendeta MYM dan juga Gurunda Juma. Kita semakin dekat kepada penghabisan Ikhwani Fillah. Lanjut ke sesi battle, siapkan seluruh semangat dari para narasumber ini. Kalau mau minum terlebih dahulu. Udah pada minum belum? Gurunda udah minum? Pendeta MYM udah minum? Ya, lanjut aja. Kita lanjut kalau begitu langsung ke sesi battle. 10 menit akan bergulir, tanpa panjang lebar lagi silahkan Pendeta dan Gurunda. Ya, Oke, ada banyak hal yang sebentar Anda tadi saya kasih waktu, saya yang bicara lebih dahulu sekarang. Ya, tadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan, tentu waktu sangat sedikit 10 menit, tapi saya mendengar Anda mempertanyakan naskah aslinya mana, naskah asli Alkitab mana. Saya bisa membalikkan pertanyaan ini kepada Anda. Naskah asli Al-Quran di mana? Jangan bilang kepada saya Al-Quran yang ada sekarang sesuai dengan aslinya. Tradisi Al-Quran itu Pak, lisan Pak. Lisan. Iya, justru lisan, Pak. Ya, justru tradisi lisan itu sangat rentan untuk diputar balik. Oh nggak bisa, karena kami menghafal. Ketika ada satu salah kata, pasti akan dibenarkan oleh penghafal lainnya. Ayo, Ya, sekarang karena tradisi itu, Anda adalah tradisi tulisan. Tunjukkan kepada saya. Justru karena gini loh. Anda mengatakan ya tadi mempertanyakan naskah asli saya ya, naskah asli saya. Maka saya membalikkan begini. Kalau memang yang paling penting Anda itu tradisi lisan, mengapa harus nulis? Anda teruskan aja dengan tradisi lisan. Tapi Kami dengan tulisan dan lisan. Yang saya dulu. Justru Timer pause. Justru Sebentar ini, tradisi timer pause. Ya. Timer ini diulang ke 906. Begini. Sebentar, Pendeta MYM ini tidak diperkenankan untuk bertanya balik ya. Karena ini posisinya Pendeta MYM membela keimanan Pendeta MYM gitu. Justru Bukan itu. bertanya ke Al-Quran. Justru itu relevan. Gurunda nggak bertanya ke Bible ketika kita sesi battle tadi. Silakan dijelaskan. Ini Silakan. relevan. Begini Pendeta MYM, begini. Dia Kuat argumen mengenai bahwa tradisi tulisan itu lebih kuat dari lisan. Tapi jangan dibuat argumennya itu bertanya gitu loh. Loh, Dipahami ya? maaf, ini kan battle, saling bertanya dong, saling menjawab dong, ini Ya, battle. tapi jangan bertanyanya mengenai ke Al-Quran, jangan ke sana. Tadi dia mempertanyakan naskah asli saya. Justru senjata itu saya bisa balikan. Ya buktikan aja. Jangan dibalikan, dijawab. Tadi Gurunda itu tidak membalikan loh ketika sesi battle. Menjawab pertanyaan bisa membalikan pertanyaan lawan, itu bahwa pertanyaan itu mustahil. Oh, Pertanyaan Iya, itu tapi membalikan boleh, tapi harus menjelaskan. Ya, saya menjelaskan ini. Makanya Oke, kita titik beratkan di menjelaskan ya. Aku akan Menjelaskan. diulang lagi. Timer silakan diulang di 906 bisa nggak sih? Timer. Ayo Pak. Kita sampaikan kebenaran. Ayo silakan. Ya udah 9 aja lah ya. Oke. Mohon dilanjut dan fokuskan ke sesi ini nih pewahyuan Bible. Silakan untuk narasumber masing-masing. Ya, jadi gini, ya. Jadi begini, dia mempertanyakan naskah asli Alkitab saya yang nggak ada. Memang kita akui tidak ada, autograf itu tidak ada. Oke. Tetapi yang saya maksud adalah itu sama halnya juga dengan Quran. Tapi dia membantah, oh kalau Quran itu tradisi lisan. Kalau betul. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, Nggak masalah. kalau- Bagi kami dengar saya dulu. tidak ada Kalau tulisan tulisan itu tidak original penting, teks, ya, nggak masalah. dengar saya dulu. Yang penting kami Kalau hafal.
tidak ada Nah. tulis atau kalau tulisan itu tidak penting, kenapa tidak lisan saja sampai sekarang? Kenapa perlu Nah, menulis? masih lisan sampai sekarang, masih lisan sampai sekarang. Sampai Lalu sekarang Quran masih yang lisan. Anda pegang, Tapi ya, lisan Al-Quran itu yang dikuatkan Anda dengan pegang tulisan. Nah, sekarang Quran yang kitab Anda pegang, Anda identifikasinya dari mana? larinya ke Al-Quran. Bapak, Nah. kitab Anda tidak lisan, tidak tertulis. Di mana Anda mengatakan bahwa Dengar dulu. terjemahan yang ada di Indonesia ini adalah Quran firman Tuhan? Anda itu Loh, kok yang dari Anda pegang Al-Quran, sekarang Pak? ini Pak, identifikasi kok dari Al-Quran? Timer pause, Ini timer kitab pause. Anda. Timer pause. Anda sekarang. Gini loh. Sayang itu Quran ilmu, Anda Ini Pak. kenapa? itu. Sebentar, Afwan, Kenapa lari ke aku mute Al-Quran? dulu. Gurunda juga Afwan, aku mute dulu. Pendeta MM, gue mute dulu juga. Maaf banget ini. Jadi gini. Ini kenapa ke Al-Quran lagi, pendeta? Bible-nya diperkuat. Bukan begitu. Gini loh, saya menjelaskan. Kalau dia Apa? menyerang keimanan Urusan saya, itu, yang dia juga nggak bisa bertahan. Begini loh, kalau dia menyerang keimanan saya, yang dia sendiri juga bolong di sana, saya serang dia. Ya udah kan Apa-apa sesi yang saya, dia sendiri dalam bolong itu wajar- udah di awal, pendeta. Itu udah di awal, udah lewat sesinya. Itu tidak disinggung tadi. Itu tidak disinggung tadi. Ya kenapa nggak disinggung ketika bertanya, Itu tidak pendeta? Kenapa nggak disinggung Saya ketika, sudah ketika singgung. waktu sesi bertanya? Ya? Saya- Budaya lisan di Al-Quran Saya saya sudah bertanya, singgung. gini loh. Saya bertanya sesuai relevan dengan argumentasi dia. Saya Bentar, gini aja deh, gini aja. Karena, Iya. bentar dulu. Al-Quran Gurunda, tadi bentar, pendeta, bentar. Gurunda, Afwan, Gurunda. Gurunda, kalau misalnya dia bertanya balik ke Al-Quran, Gurunda siap menanggapi? Berarti ini sesi Al-Quran dong? Ya itu dia makanya. Tidak, gini loh. Anda menanyakan sesuatu yang Anda sendiri bolong. Artinya Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya sampai pun Anda harus lari ke Al-Quran. Ya, sama halnya. Anda pun tidak bisa menjawab untuk Quran. Loh gimana ini sesi siapa, pendeta? Pendeta ini sesi siapa? Adinda, 20 detik. Saya katakan kepada Anda. Boleh. Al-Quran datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Rasul Muhammad SAW menyampaikan tradisi lisan kepada sahabatnya. Mereka menghafalkan. Nah, selesai. Tapi hafalan bisa salah. Tidak ada orang Terserah, yang hafal bisa salah ataupun tidak. Yang pasti seluruh sahabat yang menghafalkan. Dan sampai hari ini ada jutaan umat manusia yang menghafalkan Al-Quran. Mulai dari usia 5 tahun sampai usia 70 tahun. Kitab Anda, dari Yesus ke Lukas, ada yang daya lisan? Ya, Tidak tetap ada. Ada budaya tulisan? Tidak ada juga. Terus kenapa Anda mengatakan tulisan yang ada di Indonesia ini sebagai firman Tuhan? Apa dasar Anda? Silakan. Silakan. Bukan lisan, bukan tulisan dari Yesus. Bukan tulisan, bukan lisan dari Yesus. Bukan lisan, bukan tulisan. Lalu apa dasar Anda mengatakan yang Anda tenteng itu adalah kalamullah, firman Tuhan? Sampai-sampai namanya pun dikatakan Alkitab tanpa malu-malu. Silakan. Halo? Ke-mute mungkin. Perlu saya bernyanyi? Budaya lisan. Rasulullah ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Para sahabat juga melantunkan dengan lisan itu. Ikra bismi rabbikal ladzi Saya khalaq. tadi ya, Yuk. karena lisan nggak bisa disandari maka Quran Anda ditulis. Kalau lisan bisa disandari maka tidak perlu ditulis. Enggak begitu, Maka Bapak. begitu. Nah, Maka ini begitu. Yang Anda asli, yang membangun Al-Quran itu argumentasi apa? disebabkan karena ketidakberdayaan Anda. Anda yang tidak berdaya, Anda menanyakan yang asli mana? Bapak, Quran asli ada Bapak mana? tradisi Quran itu dengan tradisi lisan. Ya, Kami saya- tidak butuh ya, saya tanya sekarang. literasi yang kemudian tertulis, kami nggak butuh. Ya, Yang saya kami tanya butuhkan sekarang. adalah Saya tradisi tanya lisannya. sekarang. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak, Sebentar kitab dulu, saya Anda tidak tanya. lisan, tidak juga tradisi Saya tulisan. tanya Anda Lalu dulu. apa dasar Anda mengatakan Bible Sebentar. yang tidak berasal dari sumber Yesus tanya sebagai Anda. firman Tuhan? Apa Anda jawaban diam Anda? dulu, diam dulu, saya tanya Anda dulu. Lisan Apa yang jadi tanya asli saya? Anda mana? Lisan yang original mana? Tunjukkan kepada saya sekarang. Lisannya siapa? Lisan Quran yang mana? Tunjukkan. Yang kami asli hafalkan original. hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Orangnya Tunjukkan siapa? kepada saya ada Saya orang yang tidak mengucapkan percaya. Al-Fatihah dengan Saya bacaan yang tidak berbeda. percaya Dari negara kalau mana? Anda menghadirkan yang asli, yang lisannya Coba asli siapa? hadirkan kepada saya, Yang lisannya ada asli orang siapa? melantunkan bacaan sholat Al-Fatihah berbeda dengan yang saya bacakan. Anda terima itu dari Al-Quran yang ditulis. Yang saya maksud lisannya siapa yang Anda tiru? Ini lisannya Bapak. Bapak, Anda udah Al-Fatihah, baca Al-Quran yang Bapak ditulis. Al-Fatihah Anda ketika baca dilantunkan, Al-Quran yang ditulis. siapapun dia, Anda orang baca Jepang, Al-Quran orang yang Cina, ditulis. orang Bugis, Itu orang bukan Makassar, lisan. orang No, 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 Betawi, no, no, itu ketika bukan dia mengatakan lisan. Al-Fatihah, Itu bukan maka mereka lisan. semuanya akan mengatakan Itu bukan lisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda mengutip dari Quran, Anda hafal dari Quran, Anda baca dari Quran. Maliki Anda tidak mengutip dari lisan yang asli. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu seluruh Ya, dunia, itu Pak. Anda ambil Itu dari- mendunia dari Itu Anda turun ambil temurun dari Quran yang sampai hari ini. tertulis. Pertanyaan Itu saya Anda kepada ambil dari Bapak, Quran yang Master tertulis. Teologi, Dokter Teolog. No, 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 Kalau no, no. Yesus menerima firman, tidak melantunkan lisan dan tidak memerintahkan Sekarang menulis, begini. lalu kitab Semua- Anda ini apa? Semua yang Anda ucapkan tadi itu lisan yang Anda anggap lisan itu Anda anggap ambil dari Quran yang tertulis. Anda menipu di sini. Itu Anda Udah, anggap nggak ambil dari masalah. Quran yang tertulis. Pertanyaan saya, waduh Anda Bapak. menipu. Oke, Anda saya menipu, nggak masalah. Kalau itu tuduhan Sekarang Anda, nggak tunjukkan masalah, nggak masalah. Lisan yang Yang asli itu pasti, mana? seluruh dunia, Al-Quran dihafalkan surah Al-Fatihah, surah An-Nas, atau surah-surah apapun itu, Iya, semuanya sama. diambil dari tulisan Quran. Diambil dari lisan. hafalan, Bapak. Bukan diambil Hafalan dari dulu, lisan. Bapak. Bukan Bapak, diambil dari lisan. Al-Quran Bukan dari itu lisan. tradisinya lisan. Oke? Nah, Sampai sekarang diambil dari Quran yang nanti tertulis. dituliskan setelah para penghafal sebagian ada yang gugur di Ah. medan perang. Sekarang pertanyaan Anda saya jangan kepada kitab tipu di Anda. sini. Anda Yesus jangan tipu tidak di sini. melisankan surah-surah Paulus. Yesus tidak melisankan surah Lukas, Tidak Markus, perlu Matius, begitu. Yohanes dan semuanya. Pertanyaan begitu. saya, dari mana asalnya tulisan-tulisan mereka yang begitu tebal? Yesus Saya mengajar sudah cuma 3 tahun, menjelaskan Bapak. Bapak, Oh. Yesus mengajar cuma 3 tahun. Dari mana Lukas menerima pemberitaan Anda begitu diam tebal? dulu, jangan. Markus begitu tebal, Yohanes Ada begitu tebal, yang proses. surah-surah Paulus begitu tebal. Ya, Bahkan Anda- Paulus, Rasul Anda menuliskan di dalam penjara. Dari mana dia dapat? Inspirasi Anda dari mana diam, itu? sekarang saya jawab. Tolong Anda jawab. Anda diam, sekarang saya jawab. Saya Silakan. sudah menjelaskan tadi. Mereka mendapat ilham dari Roh Kudus, mendapat wahyu dari Tuhan. Dari Allah. mana Anda mengatakan ilham dari Roh Kudus sementara sumbernya itu adalah Yesus? Loh, Yang sang sumbernya firman adalah Yesus, Pak. Yesus yang memberikan kepada mereka karena Yesus adalah Dari mana? Mana Yesus dalilnya? adalah Tunjukkan Allah. kepada saya. Loh, Yesus Tunjukkan. adalah Allah. Dia bisa memberikan Mana? Tunjukkan firman-Nya. dalilnya. Karena Di mana adalah Yesus Allah. mengatakan itu? Di mana? Jelas Yohanes 1 ayat 1 mengatakan Yesus Itu tulisan adalah Yohanes, Pak. Logos. Itu pengakuan Yohanes. Adalah Yang saya firman. minta pengakuan Yesusnya mana? Loh, kok pengakuan Yesus? Lah, dia sang firman. Yang mana yang sang firman? Yohanes atau Yesus, Pak? Yang menulis Yohanes, bukan Ya, Yesus. menulis. Yohanes menulis dari Yesus, kan?
Yohanes menulis berdasarkan ilham Allah yang dia dapat. Bukan dari Yesus. Masalahnya apa? Bukan Yesus dari adalah Yesus. Allah. Yesus adalah Allah. Jadi ilham itu dari Oh, Bapa, nah, dari sekarang dari Roh tunjukkan Kudus. pada saat Yesus 3 tahun keliling di Galilea, di mana dia memerintahkan penulis-penulis ini untuk menulis. Tidak perlu memerintahkan, dia mengajar, murid-murid mencatat. Tidak perlu Oke, memerintahkan. oke, 3 tahun loh ya. 3 tahun Yesus mengajar. Oke, 3 tahun. Lalu, Pada saat 3 tahun Yesus mengajar, pernahkah Lukas ini duduk di hadapannya? Makanya dengar baik-baik penjelasan saya tadi. Lukas ini berada di bawah para rasul. Dia bertanya kepada para rasul di Yerusalem. Ya, rasulnya siapa namanya rasulnya, Pak? Rasulnya siapa namanya? Rasul-rasul di Yerusalem ya Petrus, Yohanes, Yakobus dan Nah, semua rasul. tolong tunjukkan dalilnya di mana Petrus bertemu dengan Lukas. Nah, Alkitab berasa tidak penting mencatat itu. Oh, nggak bisa, Pak. Berarti Lukas pengataannya itu jelas, tidak Lukas. bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Pemberitaan Lukas tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau begitu, Bapak. Contoh nih, contoh Pak, saya kasih. dengar dulu. Saya bicara, kan Anda terus nyerocos aja, minta jawaban tapi nyerocos terus. Saya tidak saya tidak jawab, nanti lalu Anda klaim diri menang. Ya, Bukan menang atau kalah di sini, Pak. Bukan. Ini kebenaran kita bicara, Pak. Ini Bukan kalah kebenaran. atau menang. Ya, saya benar. Alkitab saya Oke, benar. Anda benar. yang menyerang. Tetapi Ya. kitab Anda tidak benar karena tidak bersambung kepada Yesus. Gimana tuh? Kalau Anda mengatakan kitab saya tidak benar karena tidak bersambung kepada Yesus, karena Anda menafsir itu dengan kacamata Islam Anda, maka Anda tidak Sekarang coba tunjukkan dengan tafsir Anda di mana Yesus berkata kepada Lukas. Contoh misalnya nih, saya kasih contoh nih, Bapak. Di dalam pernyataan Lukas Saya 24 sudah nomor 44 menjelaskan sampai 46. tadi. Tertulis di dalam kitab Mazmur dan juga kitab-kitab para nabi. Sabar, Pak, sabar. Anda Saya kasih bicara Anda. itu dari kacamata Islam Anda. Ini saya bawa kitab Anda loh, Pak. Bapak, saya menghargai Bapak sebagai orang akademisi. Tolong dengarkan saya. Lukas mencatat, dia mengatakan Yesus berkata bahwa benarlah apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Torah, kitab Mazmur dan kitab para nabi, bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tunjukkan kepada saya di kitab para nabi mana tertulis itu. Loh, di dalam kitab para nabi ada itu. Saya tidak Tunjukkan. waktu untuk menjelaskan di sini, ya. Bapak, kalau saya mampu, Pak, tunjukkan. Misalnya- Bukan tertulis di kitab para nabi itu, Pak, tapi tertulisnya di kitabnya Anda bicara Lukas. terus saja. Di Anda bicara terus, 110 nomor tidak 40. Yesus telah bangkit. Apa? Yesus telah bangkit pada hari Anda ketiga. bicara terus, Itu ada di dalam kisah para rasul. Terus waktu habis sehingga saya tidak bisa menjawab dan Anda merasa menang. Ini sesuatu. Lalu di dalam catatan Paulus juga dikatakan 1 Korintus 19 nomor 4, Anda Paulus bicara terus, Yesus ya? telah bangkit pada hari ketiga. Ternyata Oke, Lukas Pak. salah. Anda Mengatakan bicara terus, ada ya? tertulis di kitab para nabi, Mesias Anda akan bicara bangkit terus, pada hari saya ketiga. tidak ada waktu Ternyata untuk tidak menjawab. tertulis di kitab para nabi. Tertulisnya di surah Paulus dan surahnya Lukas. Anda Ini bicara yang Anda katakan terus, firman Tuhan. ya. Anda bicara terus dan saya tidak ada waktu untuk menjawab. Dan Itu untuk menolong Anda karena Anda sudah berkata-kata. Oke, silakan Anda jelaskan. Ya, gini Saya loh. diam. Gini loh, ya. Menjelaskan gimana? Tinggal 12 detik. Menjelaskan apa saya? Anda pertanyaannya begitu banyak, lalu kemudian bicara terus dan Anda merasa Saya ini tidak adalah bertanya, satu saya kritik menjelaskan luar biasa. membantu Anda untuk Anda memahami. menipu luar biasa. Anda tidak Kalau saya nipu, menjelaskan Lukas. Iya, maaf untuk kedua narasumber yang kami hormati. Waktu habis dan inilah sesi battle yang telah dinikmati oleh seluruh penikmat dialog lintas agama, terutama orang-orang yang mencari kebenaran. Terima kasih telah menyaksikan untuk sesi battle. Tapi sayang serius sayang, akhirnya kita mesti masuk ke sesi selanjutnya. Silakan dibuka lagi mute-nya dan digunakan waktu ini untuk kedua narasumber untuk mengambil minuman terlebih dahulu agar kerongkongan tidak terlalu kering. Kita masuk ke sesi partisipan ya, partisipan, yaitu dari pihak Muslim untuk bertanya kepada narasumber kekristenan. Dan Afwan, karena seperti yang Gurunda minta yaitu satu saja, maka yang sudah pertama kali untuk meminta itu adalah Moreh Reski. Assalamualaikum Moreh, tafadhol silakan dibuka mute-nya. Untuk pendeta MIM juga silakan bersiap-siap. Mana nih Astu Oh ini ya, sip. Loh, kok mute lagi? Buka, silakan dibuka. Oke, terima kasih. Iya, thank you Moreh. Sebelum dimulai Moreh, untuk mempersingkat waktu silakan di share screen terlebih dahulu karena tadi request untuk share screen ya. Silakan. Oke, iya, terima kasih. Tapi ini masih host disable ini. Oh, bisa boleh. Sebentar. Salam alehem, Bapak Pendeta Muri Walianto Matalu yang terhormat. Ya, silakan share screen. Oke, terima kasih. Tadi Jangan menarik. masuk argumentasi ya agar oke. adil. Siap. Iya, udah siap Moreh? Oke, sudah siap. Mana Siap. hilang ini? Oh, udah mulai sekarang. Bukan, share screen-nya hilang. Sebentar. Share screen dulu, share screen siap, datanya udah siap berarti, maka di situ narasi mulai, timer pun berjalan begitu. Oke, terima kasih. Tapi kok ini mendadak bisa sebenarnya malah saya. Loh. Oh, ini. Nah, oke, udah bisa. Oke, terima kasih. Sudah siap. Iya, silahkan pendeta dan juga Moreh, timer mengikuti. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Pendeta Muri Walianto Matalu. Tadi saya menyimak dengan baik ya apa yang dipaparkan oleh Pak MYM. Tadi Pak MYM sedikit mengatakan bahwa di dalam autografa Alkitab itu sudah tidak ada, isinya manuskrip, salinan, gitu loh. Tapi salinan tadi ada kata-kata yang kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak hilaf ya, itu di 1 jam 23 detik ya, itu mengatakan bahwa salinan yang ada itu sesuai autografa yang ada atau tulisan Bible yang aslinya. Nah, jika demikian Pak, ya, saya ingin bertanya kepada Pak MYM. Ya, sebelum bertanya saya potong sedikit ya. Sebentar Bapak, saya belum selesai berbicara Bapak. Bapak kan seorang PhD, ketika saya sedang berbicara, begini dulu. etikanya, Bapak diam dulu. Baru Bapak ini saya menyalah-nyala dari tadi. Ini vital, bukan itu. Ini vital ini. Oke, kalau gitu saya selesaikan dulu. Enggak, sebelum Bapak mendengarkan, sebelum Bapak menjawab, dengarkan dulu biar tahu persoalannya Bapak yang ingin saya tanya kepada Bapak, paham, Pak? Jangan dulu, karena ini vital maka saya jawab. Anda langsung singgung PSD saya tidak relevan itu. Ini menunjukkan Anda etikanya tidak ada. Oke, diperdekat Moreh, jangan dibawa ke tackle habis. Silakan masuk ke konten. Mohon maaf, enggak, karena soalnya Bapak menyalah saya berbicara gitu loh itu. Ini vital. Oke. Nah, sekarang gini Pak. Jika demikian Pak, sesuai dengan statement Bapak di 1 jam 29 detik ya, 29 menit kalau saya nggak salah, ya, mengatakan bahwa salinan yang ada sesuai autografa yang ada dalam Bible yang sekarang sudah kita tidak bisa lihat lagi karena entah sudah kemana. Nah, saya ingin bertanya Pak, di sini ada 2 manuskrip yang ingin saya tunjukkan ya kepada Bapak. 2 aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Karena waktu sangat singkat. Nah, di sini ada kodeks Sinaiticus Pak, di dalam Markus 16 ayat 8. Itu di sana berbunyi teksnya Pak.
Kai exceltosa epigon opotou meneme eikan gar autas tromos kai stasis kai audeni auden aipan epopon ogar. Bunyinya seperti itu. Nah, lalu ketika kita melihat ya, itu di Kodeks Sinaiticus sejak tahun 360 Masehi kalau saya nggak salah. Dan kalau kita lihat di dalam Textus Receptus dari tahun 1894 sampai dengan 1550 di sana berbunyi teks yang berbeda dengan yang tertulis di Sinaiticus, yaitu berbunyi kai exceltosai taci epigon apotou menemeu eikan ger autas tromos kai ekstasis kai audeni auden aipan epopon togar. Ada tambahan kata taci Pak di sini Pak. Nah, yang tidak kita temukan di dalam Kodeks Sinaiticus ya, di sini tidak ada karena sudah kai exceltosai langsung ke epigon, jadi tacinya hilang di sini nggak ada. Saya tidak bertanya. Ini waktu habis Ya, ada panjang yang saya tanyakan Pak, yang saya tanyakan mana yang benar-benar ditulis oleh Markus, yang pakai taci atau nggak pakai taci. Pertama itu. Kedua tadi Bapak juga menyinggung soal terjemahan di mana-mana pun itu terjemahan itu sudah sah gitu. Nah, terjemahan mana yang dipakai Pak? Karena dalam TB Pak Markus 16 ayat 8 itu terdiri dari 2 paragraf dan di dalam dengan singkat dan bla 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 ini tidak pernah muncul di dalam kitab Yunani manapun. Jadi yang saya mau tanya, TB menerjemahkan yang saya blok ini dari mana? Silakan monggo Bapak Pendeta Muriwali yang terhormat yang terhormat. Anda bicara lama sekali Anda. Saya tidak ada waktu. Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa Pak. Saya nggak maksa kalau nggak bisa jawab. Bukan begitu, bukan. Waktu nggak bisa. Nanti saya ditutup, saya tidak bisa jawab. Anda sama dengan Suma tadi banyak bicara, akhirnya saya tidak bisa respons. Ini namanya kurang ajar menurut saya. Ya, ini nggak ada etika. Ya, ini waktu sudah berkurang sekali. Izin kalau boleh minta, boleh kasih waktu 5 menit buat Pak MYM jawab pertanyaan saya. Sejam juga nggak apa-apa kalau boleh. Ya silakan kalau moderator mau. Oke. Ya. Boleh saya mohon waktu 5 permintaan menit karena untuk narasumber MYM. menyetujui dan Moy Reski juga menyetujui. Ditambah 3 menit moderator silakan. Kok moderator kan gua moderator. Timernya. Ini kok nggak kelihatan timernya ya? Iya, monggo. Reski mungkin bisa ditutup dulu Moy karena kita sudah menangkap pertanyaannya. Kakak tugas. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Kores. Siap. Jadi tadi sisa berapa timer? Silakan berbicara timer. Tadi sisa berapa ya? Nggak kelihatan. Timer, Akhi Tolib. Sisa 2 menit. Bisa 2 menit. Oke, jadikan 5 menit lagi berarti. Tenang, Al-Maidah ayat 8 berlaku saat ini. Selama Kores di sini aku mencoba untuk adil. Oke, Mantap. Pendeta, 5 menit itu sudah. Silakan. Ya, baik. Silakan Pak MYM jawabannya. Saya akan memberikan jawabannya. Jadi kalau mendengarkan Ini penjelasan, battle ya Pak MYM ya? iya, saya jawab dulu kan, baru Anda respons. Ya. Ya, Jadi silakan. kalau mendengarkan penjelasan saya secara utuh dan lengkap tadi bahwa pewahyuan Alkitab itu sifatnya bukan semacam mekanik, semacam mesin tulis, tetapi memberikan ruang bagi penulis Alkitab untuk mereka menulis ya menurut penelitian mereka ya dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka hasil tulisan mereka itu tidak. Berarti boleh ditambah. Berarti kalau gitu Alkitab boleh ditambah-tambah berarti. Saya kalau masih gitu. menjelaskan. Kan ini battle Bapak. Kalau begitu saya tanya Anda saja kalau begitu. Menurutmu, Boleh, Pak, silakan. Ya, menurutmu Quran Silakan, boleh ditambah-tambah? Ya, Quran boleh ditambah-tambah enggak? Nggak boleh Pak. Ada yang ditambah Pak? Boleh bisa ditunjukkan teksnya Pak? Nggak. Saya jelaskan nanti. Saya tanya prinsip, Quran boleh ditambah-tambah enggak? Nggak boleh ditambah-tambah Pak. Al-Quran nggak boleh ditambah-tambah. Anda tahu dari mana enggak boleh ditambah-tambah? Aslinya mana? Aslinya Quran mana? Bapak pernah melihat ada perbedaan Pak di Al-Quran atau ada yang ditambahkan di dalam Al-Quran Pak sampai 1 paragraf? Bagaimana saya bisa tahu perbedaannya kalau aslinya Anda tidak bisa tunjukkan? Anda mesti tunjukkan Quran yang asli sih. Enggak kayak gitu Pak. Ini Nah, Bapak nggak ngerti pelajaran filsafat kalau kayak gini. Nah, Dalam nah. logika filsafat, barang siapa yang Anda menuduh maka perlu dan tunjukkan. proof atau beban pertanggungjawaban ada di dalam pundak Bapak. Anda menuduh saya masalah teks Oh, asli. enggak. Saya Bapak yang menuduh Al-Quran. Anda. Bapak menuduh Al-Quran maka burden proof ada di beban pundak Bapak Pak, bukan di pundak saya Pak. Loh, Silakan. Saya tidak Ketika menuduh. Bapak menuduh Saya Al-Quran mengatakan ada bahwa tambahan, ini- ketika Bapak menuduh bahwa- Al-Quran ada tambahan, maka burden proof atau Saya beban pembuktian tidak ada di pundak mengatakan Bapak. ada Anda tambahan. belajar logika filsafat tidak saya mau tidak tanya. mengatakan Quran ada tambahan, tetapi saya mengatakan Anda barusan Bagaimana ngomong Anda ada tahu? tambahan. Bagaimana Anda Anda barusan tahu Quran mengatakan ada di itu kata-kata bersayap. Anda tidak Kalau akan pernah aslinya terpakai tidak ada. kata-kata bersayap Anda kalau ketemu jumpa debat dengan saya. Anda tahu Quran Gitu loh. ada ditambah atau tidak kalau aslinya tidak ada. Oke, Bapak tahu, saya bisa balik lagi dengan logika terbalik. Bapak tahu dari mana kalau Al-Quran ada perbedaan? Coba. Pertanyaan saya, Anda tahu dari mana Quran Anda ditambah atau tidak kalau aslinya tidak ada? Pembanding. Anda tidak bisa membuktikan Quran yang asli itu mana? Yang asli mana? Coba tunjukkan kepada saya. Ya kalau gitu saya juga boleh dong saya minta tunjukkan mana autograf yang asli Pak. Karena salinan-salinan yang ada berbeda semuanya Pak. Saya bisa tunjukkan 100 manuskrip Bible sama Bapak di hadapan Bapak semuanya berbeda Pak. Aslinya Gitu. Alkitab itu sudah tidak ada. Oke, lalu yang mendekati dengan aslinya yang mana? Lalu yang mendekati aslinya yang mana? Yang pakai kata taci atau yang pakai kata Semua taci? manuskrip bisa dipakai dan Berarti kalau begitu bisa ditambahkan kalau begitu sesuai kata tulis dengan alasan Ilham Roh Kudus berarti kalau gitu. Bahkan bisa dimasukkan dan bisa disisipkan sebanyak 1 paragraf. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Quran yang asli mana yang menjadi pembanding Anda tahu itu. Nanti kalau saya balik pertanyaannya sama nanti Bapak nangis-nangis Pak. Nah, Gitu loh. berarti Anda pun tidak bisa jawab sama kan? Anda tidak bisa jawab. Maka gini, Islam selama ini serang-serang Kristen yang dia kalau ditanyakan pertanyaan Oke, kalau gitu manuskrip mana yang berbeda? Bapak bisa tunjuk satu contoh manuskrip. Manuskrip enggak, gini loh. Saya ketika saya memberikan sebuah persoalan pada Pak MYM yang terhormat ya, Pak MYM saya suguhkan kepada manuskrip yang ada sekarang. Pak MYM mempersoalkan hal yang persoalan balik. Iya, Pak MYM mempersoalkan hal yang sama, tapi tidak mampu menunjukkan manuskrip Al-Quran satu pun di hadapan saya. Itu namanya tidak akademis. Makanya saya bingung gitu loh. Ini sebenarnya Pak MYM ini seorang akademisi atau bukan gitu loh. Ketika Bapak berbicara tentang tekstual atau tentang manuskrip, maka Bapak harus menunjukkan buktinya dulu. Ketika saya mempersoalkan teks, saya tunjukkan 2 manuskrip yang berbeda di dalam Bible. Sekarang Bapak pun tidak mampu menunjukkan salinan Al-Quran sama saya untuk komparatif. Katanya Gitu semua loh. tadi lisan yang asli itu mana? Lisan yang asli itu mana? Tanya Bapak, tulisan saja salah Pak di kitab Bapak, Pak. Saya bisa tunjukkan ribuan teks yang isinya berbeda pada Bapak MYM, gitu loh. Quran yang asli sehingga Quran yang sekarang ditambah atau tidak Anda Lucu Bapak MYM ini cuma bisa ngotot-ngototan. Anda yang lucu, Anda Aduh. semua Anda lucu semua. 5 tahun dagang daun di Belanda kayaknya bukan
bukan ambil PhD. Tidak dapat menunjukkan Quran yang asli. Dari mana tahunya Anda bahwa Quran Kalau Anda bisa menunjukkan yang palsu, Pak? Palsunya mana? Ya kalau Coba, Bapak bisa mana yang palsu? Coba manuskripnya mana? Tunjukin manuskrip. Tunjukin manuskrip. Tunjukin manuskrip Al-Quran yang ada dan berbeda mana, Pak? Coba Bapak Sudah tunjukkan. Bapak ini. Iya, kalau saya malam kali ini, saya walaupun autograf, Makanya kitab itu gini. nggak ada. Saya bisa tunjukkan 2 Bible, salinan Bible yang berbeda dan Yunani versi Yunani. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, kalau Bapak mau mengatakan bahwa Al-Quran ini ada yang palsu, maka mana salinan Al-Qurannya? Tunjukkan dua sebagai sampel komparatif. Iya, terima kasih. Ini sangat sengit sekali battle kali ini ya. Dan ini bisa menjadi ibroh juga pelajaran bagi kita yang menyimak bagaimana pembuktian itu harusnya berlaku begitu. Karena begini aku nyampein dulu sesuatu, harus ada objektivitas di sini. Dalam asas hukum itu ada namanya actori incumbit onus probandi. Siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Moreh Reski sudah memenuhi asas tersebut. Tapi Pendeta Mulyawali, maaf sekali, ketika bertanya tidak ada bukti atau prima facie atau data pertama yang ditampilkan. Ini tidak berimbang Pendeta. Yang ditanyakan itu tadi, yang dia sendiri untuk Quran tidak bisa jawab juga sama. Jadi Ya, jangan Gini bilang- Bapak MBM, boleh saya kasih kesempatan berbicara sedikit aja, sedikit biar nggak diseladuk MBM. Maaf Moreh, nanti Moreh, aku akan berikan waktu klarifikasi Siap, setelah terima topik ini beres ya Moreh. Terima kasih. Terima kasih, saya cukup sabar kalau saya. Jadi gini Iya. loh, Anda orang-orang Islam kira selama Sebentar Pendeta MM, maaf, jangan dibahas lagi. Sesi baterai sudah habis. Moreh Reski aku tahan, Pendeta MM aku tahan untuk topik yang tadi. Sekarang kita masuk ke closing statement untuk Gurunda dan juga Pendeta. Jadi sekarang kita kembali ke masing-masing narasumber. Yang untuk yang tadi ditinggalkan saja karena namanya juga dialog. Oke, kalau begitu aku akan buka untuk para narasumber yaitu Gurunda Zuma dan Pendeta MYM. Kita masuk ke closing statement. Sesi yang paling aku sedihkan setiap ada dialog yang seru begini. Silakan dimulai dari Pendeta MYM karena tadi Gurunda yang memulai opening statement di awal. Pendeta MYM, mari disimpulkan antara pewahyuan Biblos dan Al-Qur'an. Silakan. Mute-nya dibuka. Ya baik, ya ini adil. Sebentar. Pendeta MYM, maaf. Volumenya jatuh lagi. Ya halo sudah, Ya cek. Ya, coba. bagus ya. Oke, cakep. Lanjut. Ya baik. Ya ini adil ya. Yang lalu juga yang closing statement pertama Zuma dan saya yang berbicara pertama dan sekarang sama. Ya baik. Ya. Jadi ada begitu banyak pertanyaan diarahkan ke saya tentang Alkitab saya, sementara nyerocos terus kata orang Jawa. Ya bicara terus hingga saya tidak ada waktu untuk berbicara. Tadi pun mau saya menjelaskan dengan lengkap sebetulnya diberi waktu 5 menit, tetapi saya diinterupsi sehingga saya akhirnya membalikan pedang yang Anda arahkan ke Kristen ke Anda sendiri. Jangan kira Kristen tidak bisa menyerang. Selama ini Kristen hanya bela-bela Alkitab, kami juga bisa mempertanyakan Quran Anda. Ya. Jadi begini. Pewahyuan Alkitab itu tidak sama dengan pengertian wahyu di dalam pemahaman Islam sebagaimana dijelaskan Zuma tadi. Pewahyuan Alkitab itu di mana Tuhan membukakan kebenarannya melalui tuntunan Roh Kudus, maka para nabi, para rasul itu menulis dan karena diilhamkan, bukan ilham dalam pengertian konsep Arabnya, tetapi ilham itu diterjemahkan dari bahasa Yunani. Theopneustos tadi bagaimana Tuhan menghembuskan firman-Nya, maka seluruh tulisan dalam Alkitab ini dijaga sehingga tidak bersalah, tidak menyesatkan. Itu dalam naskah aslinya. Nah, tadi dari orang yang vital dengan saya tadi yang saya tidak tahu namanya itu ya, mempertanyakan tentang manuskrip ini berselisih mana yang benar begitu ya. Saya sudah menjelaskan tadi bahwa dalam menyalin bisa terjadi kekeliruan, itu bisa. Salinan bisa ada yang keliru. Terjemahan bisa ada yang keliru. Ya. Yang tidak keliru dan tidak bersalah itu naskah asli Alkitab yaitu yang autograf. Ini yang tidak dipahami Zuma dan tidak dipahami oleh orang yang vital dengan saya tadi. Nah, bagaimana caranya kalau begitu tahu ini salah ini benar? Justru keindahannya adalah bagaimana semua manuskrip itu dibandingkan. Lalu terjemahan-terjemahan yang ada dibandingkan juga. Apakah ini konsisten berharmoni atau tidak? Dan prinsip bagaimana Alkitab ini diterjemahkan dan bagaimana manuskrip-manuskrip itu dipahami, itu prinsip membandingkan, prinsip menyesuaikan, dan prinsip melihat harmoninya. Dan selama dibandingkan tidak ada dalam doktrin-doktrin yang paling utama, itu tidak ada perselisihan apapun tentang Kristus yang adalah Allah, tentang Alkitab yang adalah firman Allah, tentang Allah yang diajarkan Alkitab adalah Allah Tritunggal, tentang keselamatan satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, pasti selamat. Misalnya Zuma malam ini, semua orang yang malam ini mendengarkan saya percaya kepada Yesus Kristus, pasti selamat, bukan mudah-mudahan. Semua doktrin yang paling penting ini tidak ada pertentangan apa-apa. Di dalam manuskrip ada selisih kata, kita akui ada mungkin keliru-keliru satu kata, dua kata dalam menyalin, ada keliru-keliru dalam terjemahan, ada, kita akui itu. Tetapi selama semua bersesuaian, kita terima itu sudah sesuai dengan yang autograf, walaupun kita tidak lihat yang autograf. Kenapa? Berdasarkan kepercayaan bahwa Allah yang berfirman, yang tadinya ada autograf dan tidak ada lagi. Allah itu yang berdaulat, tidak mengadakan lagi yang autograf, dan yang berdaulat dalam setiap salinan manuskrip, dan berdaulat dalam setiap terjemahan-terjemahan yang ada. Sehingga tetap kita terima Alkitab yang kami pegang sekarang ini, walaupun ini terjemahan, tetaplah ini adalah firman Allah yang berotoritas atas kehidupan Kristen. Nah, kalau di Islam mempertahankan ini asli. Catatan yang asli mana? Tidak bisa ditunjukkan. Zuma berkata tadi itu, tradisi lisan yang asli mana? Dari siapa? Coba buktikan, mana lisan yang asli. Justru karena lisan itu tidak bisa dipercaya, maka dicatat. Nah, kalau begitu yang asli mana? Catatan Quran yang paling pertama, yang paling asli mana? Tidak bisa ditunjukkan. Sehingga kalau Anda mengatakan ini asli, tidak ada tambahan. Tahu dari mana kalau tidak ada pembanding yang asli? Tahu dari mana itu? Anda juga tidak bisa jawab ini. Anda kemudian ada kesulitan ini. Maka senjata yang Anda arahkan ke Kristen, kami arahkan ke Anda, dan Anda juga bingung dan tidak bisa jawab.
Terima kasih dan waktu habis, keras sekali closing statement dari pendeta MYM ini. Cukup kita nikmati seluruh kalimat-kalimat yang dilontarkan. Dan sekarang waktunya kita mendengar closing statement dari Muslim, Gurunda yang kita cintai, Gurunda Jumat. Tafadhol, waktu berjalan ketika Gurunda mulai bernarasi. Silahkan. Berapa menit ya? 5 menit Gurunda. Oh, 5 Padatkan, tajamkan, mematikan. Oke, jadi saya tidak perlu merasa di hadapan anak TK ya. Jadi gini, saya mengatakan bahwa kalau ada yang percaya kepada Yesus 100% pasti sudah menjadi mu'alaf. Karena kalau Yesus itu di dalam cerita-cerita yang dituliskan kemudian oleh kitab Kisah Para Rasul menerangkan bahwa Yesus itu menuturkan pengajaran dengan menggunakan bahasa Ibrani. Sementara kitab original teks yang mereka punya hanya menggunakan bahasa Yunani. Berarti pengajaran ini sudah menyalahi daripada konsep kebenaran secara akademisi. Nah, kemudian untuk orang-orang yang berakal gitu ya. Al-Quran itu mungkin disampaikan secara budaya lisan. Budaya lisannya itu selama 23 tahun, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin dilantunkan semua oleh para sahabat dan tidak ada kiamat di situ. Sahabat memiliki anak, memiliki murid juga melantunkan hal itu. Bapak Ibu, kita sudah dengar debat ini dan mari kita merenungkan firman Tuhan dan menyimak firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang senantiasa memberkati, menguatkan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunan-terunanmu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat.
dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 1, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana Kristus yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca, bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan Dia hidup dan diangkat ke surga, dan Dia naik ke surga. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar menyelamatkan manusia yang berdosa, di mana Yesus sudah menolong dan menebus kita dari dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk percaya Yesus, karena Dia jalan dan kebenaran itu. Barang siapa mengakui Dia di hadapan manusia, maka Allah sendiri atau Yesus sendiri mengakui dia yang percaya itu di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, kita menerima dan mengakui Yesus adalah Dia yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dia yang menghakimi manusia. Maka dari itu kita senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak penderitaan, tetapi Yesus tetap Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menolong, yang memberkati, dan yang menuntun kehidupan kita. Ya, bagi Bapak Ibu, biarlah video ini dan juga renungan ini memberkati, menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.